Bab 510, Kembalinya Black Star. Pada saat yang sama, di markas sementara sebelumnya Black Star Mercenary Group di Jubilee Hub, puluhan lampu putih menyala. Para pemain profesional yang mengikuti Han Xiao juga muncul. Mereka adalah Frenzied Sword, Hao Tian, Bun Hit-dog, dan yang lainnya. Selama pembaruan ke versi baru, mereka semua offline di sana. Kebiasaan pemain profesional adalah membuka antarmuka pada kesempatan pertama untuk melihat perubahan pada antarmuka. Sebagai pemain profesional, mereka sangat memperhatikan statistik dan peralatan mereka. Setelah mengkonfirmasi kenaikan batas level, mereka semua melihat sekeliling dan langsung terpana. Namun, seluruh markas kosong dan hanya cahaya kesepian yang dinyalakan. Dinding logam bersinar dengan warna putih redup, memantulkan cahaya. Sementara seluruh pangkalan itu bersih karena fasilitas pembersihan, pintu yang terbuka dan suasana hening membuat para pemain merasa seolah-olah tidak ada orang yang tinggal di sana dalam waktu lama. Barang-barang di ruangan itu telah hilang, termasuk gudang pribadi Black Star dan ruang modifikasi mesinnya. Jika bukan karena fakta bahwa bahkan perabotannya sudah hilang, mereka akan berpikir bahwa seorang pencuri masuk ke rumah. Kenapa tidak ada satu orang di sini? Di mana Black Star-ku? Frenzied Sword bertanya. Siapa yang tahu sudah berapa lama berlalu? Sepertinya mereka tidak lagi di sini, Hao Tian berkata dengan nada serius. Mungkin juga mereka semua mati, kata Li Ge dan segera menarik tatapan marah orang-orang di sekitarnya. Pertimbangannya memiliki alasan historis di baliknya. Dia masih ingat bahwa guild bawahan Temple of God mereka pernah bertemu dengan tragedi lokasi penerbitan misi mereka dihancurkan. Idiot, tidak bisakah kalian memeriksa detail fraksi? Maple Moon memutar matanya pada yang lainnya. Sebagai bagian dari kelompok tentara bayaran, mereka dapat memeriksa informasi dasar dari faksi dan mencari tahu situasi kelompok tentara bintang hitam. Tidak perlu bagi mereka untuk menebak secara membabi buta. Namun, yang tidak diketahui para pemain adalah bahwa mereka hanya dapat melihat informasi fraksi karena Han Xiao sengaja menambahkan informasi itu ke dalam antarmuka fraksi. Itu agar para pemain ini akan dapat menyaksikan pertumbuhan kelompok tentara bayaran dan membangun rasa memiliki mereka. Dari awal hingga akhir, Grid Mechanic Han hanya memberikan manfaat kepada para pemain sehingga ia akan dapat mengambil lebih banyak uang. Setelah membuka antarmuka faksi, para pemain langsung dikejutkan oleh informasi yang ditampilkan di depan mereka. Jumlah orang di fraksi telah meningkat, dan sebenarnya ada lebih dari 400 orang. Jumlah misi yang diselesaikan juga meningkat. Cepat, lihat ringkasannya. Ada tertulis bahwa lokasi markas kelompok bintang sakti Black Star ada di planet Golden Gate. Jadi, ternyata kelompok tentara bayaran telah pindah rumah. Tapi di mana planet Golden Gate? Frenzied Sword bertanya. Bukan itu saja, lihat ini. Black Star benar-benar membunuh Calamity Grade Super di Noryose. Ya ampun, dia terlalu kuat. Bun Hit-dog terkesiap. Dia kemudian bertanya, tunggu, kelas berapa Calamity Grade Super? Pada saat itu, para pemain masih tidak tahu bahwa Grade A Supers juga disebut Calamity Grade. Mereka hanya merasa bahwa nama itu sangat keren. Bagaimanapun, apapun di atas Grade C adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh para pemain. Semua pemain profesional kemudian linglung. Apa yang telah dilalui kelompok mercenari Black Star ketika mereka tidak ada? Tepat pada saat itu, bel pintu ke benteng tiba-tiba berdering dan para pemain melompat kaget. Mereka kemudian membuka pintu, dan seorang snakeman bertanduk 3 berdiri di luar pintu. Apakah kalian anggota Black Star Mercenary Group? Tanya si snakeman. Para pemain profesional saling memandang sebelum mengangguk. Aku kapten dari agen perjalanan kerajaan mahkota. Yang mulia Black Star memintaku untuk mengirim kalian semua ke planet Aquamarine. Silakan ikuti aku. Mendengar itu, ekspresi tidak percaya terlihat di wajah mereka. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Black Star akan mengirim pesawat ruang angkasa untuk menjemput mereka. Bencana mutasi telah mengubah struktur seluruh planet. Pemerintahan 6 bangsa hampir runtuh, dan wilayah 6 bangsa telah jatuh ke dalam kekacauan dengan pemerintah kehilangan kendali. Karena semua orang punya kesempatan tertular virus, bahkan pejabat pemerintah tidak selamat. Pejabat dari semua tingkatan terjangkit virus, dan jika pemerintah kehilangan staf yang kompeten, itu sama saja dengan kehilangan kekuatannya. Dengan demikian, 6 negara secara bertahap meluncur menuju kehancuran. Berbagai sektor dan lapisan masyarakat diciptakan oleh laki-laki, dan tatanan masyarakatlah yang membuat orang tunduk padanya. Departemen Kehakiman, Tentara, Badan Ekonomi, Tradisi Budaya, Moral, Gagasan Arus Utama, dan sebagainya semuanya ada di sana untuk membiarkan orang-orang memahami harga melanggar peraturan dan dengan demikian membatasi tindakan mereka sendiri. Namun, virus mutasi menghancurkan akal sehat dan ketakutan seseorang. Mereka tidak akan mempertimbangkan konsekuensi apapun ketika virus itu menyebar, dan semua struktur sosial itu benar-benar kehilangan tujuannya. Sistem sosial yang tampaknya tidak bisa dihancurkan telah berubah menjadi fase yang rapuh dalam satu malam. Kekacauan primal. Ini adalah deskripsi paling akurat tentang keadaan masyarakat saat ini. Tidak ada makhluk hidup yang bisa dipercaya, dan hanya mesin dingin yang bisa diandalkan. Setelah pecahnya musibah itu, 6 bangsa telah meninggalkan semua permusuhan sebelumnya. Dalam menghadapi musibah semacam itu, keuntungan pribadi mereka tidak lagi penting. Mereka tidak punya pilihan selain untuk bergandengan tangan, dan eselon atas dari 6 bangsa mengadakan konferensi video pada saat itu. 20 hari yang lalu, kami mengeluarkan permintaan bantuan kepada peradaban Godoran. Godora mengatakan bahwa mereka akan buru-buru ke sini secepat mungkin, tetapi mereka belum muncul setelah sekian lama. Petik 2. Bencana mutasi seperti seorang per-4W4N yang mengenakan sabuk kesucian. Terlepas dari bagaimana mereka mencoba, mereka tidak bisa membuatnya membuka pintu. 6 bangsa tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk menghadapi bencana mutasi dengan teknologi mereka saat ini, dan semua cara mereka tidak efektif.
Dengan demikian, mereka telah mengirim laporan bencana ke Godora dan berharap peradaban kelas yang lebih tinggi untuk menyelamatkan mereka. Namun, tidak ada satupun pesawat ruang angkasa yang telah mendarat sejauh ini, dan eselon atas dari 6 bangsa tumbuh cemas. Mereka mencoba mengganggu Godora berkali-kali tetapi hanya akan menerima respons dari mesin penjawab kecerdasan buatan. Sebenarnya, 6 negara tidak tahu bahwa bencana mutasi tidak hanya pecah di planet Aquamarine tetapi di seluruh sistem bintang Garton. Godora saat ini sangat sibuk juga. Han Xiao tidak mengungkapkan bahwa ini adalah plot Darkstar, dan dengan demikian, Godora masih dalam kegelapan dan tidak memperlakukan bencana mutasi dengan sangat penting. Kedatangan Godora bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Saat ini, kami memiliki situasi baru. Orang-orang inhuman yang menghilang lebih dari setahun yang lalu telah muncul lagi. Petik 2. Ini benar-benar terlalu kebetulan. Mungkin mereka yang membawa virus mutasi. Seseorang berkata dengan marah. 6 bangsa selalu curiga terhadap orang-orang inhum. Karena mereka bukan dari spesies yang sama, prasangka dan diskriminasi terhadap orang-orang inhum tidak pernah hilang. Apapun yang terjadi, orang-orang inhumans kebanyakan supers, dan mereka mungkin dapat memberi kita beberapa bantuan. Terlepas dari siapa yang datang membantu kami, aku hanya ingin segera bangun dari mimpi buruk ini. Dalam situasi ini, aku bahkan tidak berani bertemu istri aku, takut bahwa aku akan kehilangan kendali dan akhirnya menyakitinya, kata salah seorang pejabat dengan nada tertekan. Sementara Bennett telah berbagi dengan dunia resep penekan, hanya Sanctuary Tree yang mampu memproduksinya secara stabil. Dia mengatakan bahwa dia tidak dapat memberi kami penekan tambahan, tapi aku tidak percaya padanya. Mereka pasti menyembunyikan lebih banyak penekan di gudang mereka. Petik 2. Seperti kata-kata itu dikatakan, semua pemimpin 6 bangsa terdiam. Mereka semua tahu bahwa semua orang yang hadir memiliki mata mereka pada penekan. Ketika suatu musibah terjadi dan hanya ada satu benda yang mampu melawan musibah itu, makna benda itu jauh melebihi penggunaannya sendiri. Untuk mendapatkan penekan, semua orang tidak punya pilihan selain taat. Bahkan jika Bennett tidak punya rencana lain, Sanctuary Tree sudah menjadi pusat dari seluruh dunia dengan aliran orang yang tak berujung bergegas ke sana. 6 negara ingin mengendalikan penekan dan menggunakannya untuk menstabilkan warga mereka dan memulihkan ketertiban bagi rezim mereka. Namun, jika mereka memilih untuk merebutnya, situasi yang akhirnya diadaptasi oleh orang-orang di dunia akan hancur lagi, dan mereka akan menghadapi risiko besar. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin akan berakhir dengan hasil yang tidak bisa dibalik. Apakah menstabilkan rezim mereka lebih penting daripada kehidupan dan kematian seluruh peradaban? Beberapa dari mereka tidak dapat membujuk diri mereka sendiri sementara yang lain bisa. Terlepas dari golongan mana mereka berasal, mereka masih dalam dilema. Jika kita benar-benar ingin melakukannya, kita harus cepat, kata pemimpin Ryland. Waktu tidak menunggu siapapun. 2 hari berlalu dengan cepat. Para pemain tetap tinggal di Sanctuary Tree untuk membiasakan diri dengan versi baru dan berpartisipasi dalam misi main Storyland. Sementara para pemainnya banyak, ada persediaan misi yang hampir tak ada habisnya di Sanctuary. Misi dengan hadiah tertinggi tentu saja adalah misi resmi yang dikeluarkan oleh Bennett. Ada sejumlah misi seperti itu setiap hari, dan misi lainnya dapat diaktifkan dengan berbicara dengan NPC yang berbeda. Para pengungsi yang tak ada habisnya di luar Sanctuary memiliki banyak permintaan, dan mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan semua tugas. Tugas-tugas ini yang orang biasa akan merasa sangat merepotkan sangat menyenangkan bagi para pemain. Mereka melakukan tugas dengan sikap serius dan sangat bersemangat dengan pekerjaan mereka. Setiap pemain tunggal seperti warga negara teladan, dan para penjaga Sanctuary tampaknya kurang kontras. Sebagian besar hadiah misi akan memberi mereka kemajuan, bencana mutasi. Setelah 2 hari kerja keras, total kemajuan mencapai 730.000 poin. Seharusnya lebih tinggi dari itu, tetapi kehancuran yang disebabkan oleh bencana mutasi setiap hari akan menurunkan total kemajuan. Para pemain perlu terus mengumpulkan poin kemajuan. Jika tidak, total poin kemajuan misi akan terus turun. Sementara mereka tidak jelas tentang alasan dibalik virus mutasi, para pemain tidak peduli. Selama mereka memiliki panduan misi, mereka hanya akan mengikuti panduan dan menyelesaikan misi. Karena versi 2.0 akan memberi para pemain kesempatan untuk memasuki alam semesta, para pemain tahu bahwa misi main Storyland ini hanyalah plot awal tunggal dari versi baru dan bukan keseluruhan alur cerita. Para pemain di planet lain juga memiliki pertemuan yang sama, menghadapi bahaya saat versi dimulai. Hanya saja bahaya yang mereka hadapi berbeda. Planet Winterfrost menghadapi jalan cerita yang paling lucu. Sebagai sebuah planet tempat tentara pemadam menempatkan pasukan mereka, seseorang benar-benar telah meluncurkan ekspedisi hukuman terhadap mereka. Menyebalkan sekali. Sebagai perbandingan, kecepatan pemain di planet Aquamarine memasuki main Storyland adalah yang tercepat. Terlepas dari itu, situasi plot sebagian besar mirip dengan kehidupan Han Xiao sebelumnya. Forum-forumnya semeriah sebelum pembaruan, bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Dengan versi baru yang dirilis, banyak pemain berbagi informasi, dan posting baru muncul hampir setiap detik. Bennett berdiri di atas tembok kota dan memandangi Sanctuary yang berteriak-teriak. Sosok orang Inhumans dapat dilihat di sekeliling, dan mereka mengurus kekurangan tenaga kerjanya saat ini. Setelah menyaksikan adegan ini, alisnya yang berkerut sedikit mengendur. Syukurlah, kami mendapat bantuan orang-orang Inhuman ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pengaruh Black Phantom masih akan melindungi kita. Bennett mendesah dan bergumam dengan nada yang rumit. Hila berdiri di belakangnya dan bersandar ke dinding. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia melihat tenda-tenda pengungsi yang tak berujung. Ah! Tiba-tiba, tangisan aneh bisa terdengar dari para pengungsi, dan banyak orang yang memiliki ledakan virus. Ini adalah bagian yang paling menakutkan dari virus, itu bisa pecah kapan saja. Kamp pengungsi yang hampir tidak dapat mempertahankan ketertiban segera menjadi kacau. Beberapa juta orang yang terinfeksi menjadi mata merah, dan pertempuran besar pecah.
Adegan itu sangat menakjubkan, dan keributan yang keras itu seperti gelombang suara yang memekakkan telinga. Sebagian kecil pengungsi yang tidak terserang virus duduk di tanah sambil gemetaran. Para penjaga di dinding santuari juga benar-benar tercengang. Ekspresi Bennett berubah, dan lengannya meraih ke tepi dinding. Dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga sidik jarinya bisa dilihat di dinding. Dengan begitu banyak orang berkumpul di sini, saat ada ledakan kolektif dari virus, konsekuensinya mengerikan. Ketika gejala virus surut, jumlah korban mungkin mencapai jutaan. Petik 2. Semua pemain menghentikan misi mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan ledakan virus secara kolektif, dan mereka sangat terkejut. Ada beberapa yang menyalakan fitur rekaman. Mereka telah menyaksikan perang sebelumnya, tetapi pemandangan pertarungan geng besar antara beberapa juta orang adalah yang pertama. Para pengungsi tidak menggunakan senjata apapun dan hanya menggunakan tinju atau giginya untuk bertarung. Mereka seperti binatang yang sangat haus darah. Kita harus menghentikan mereka. Jika tidak, banyak orang akan mati. Kirimkan semua kekuatan kami dan bunuh semua orang yang terinfeksi. Petik 2. Bennett segera mengeluarkan perintah. Setiap individu yang terinfeksi layak mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Dengan begitu banyak orang saling membunuh di depan matanya, Bennett tidak bisa menonton tanpa melakukan apa-apa. Gemuruh. Tepat pada saat itu, suara gemuruh yang keras bisa terdengar dari kejauhan, semakin keras. Melihat ke arah cakrawala, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berlari dengan cara yang megah. Binatang-binatang di planet Aquamarine juga telah terinfeksi virus mutasi. Awalnya, lingkungan hutan belantara sangat berbahaya, dan sekarang menjadi lebih sulit untuk bertahan hidup. Lebih jauh lagi, wabah virus antara binatang buas dan manusia berbeda. Sementara binatang yang terinfeksi akan menjadi ganas, mereka akan membentuk kawanan besar dan bergerak bersama. Kadang-kadang, mereka akan saling bertarung, dan kali lain, mereka akan menyerang kota-kota. Gelombang buas menyerbu langsung ke kamp pengungsian dan memulai pembantaian. Para pengungsi digigit dan diinjak-injak oleh binatang buas, dan adegan berdarah terbuka. Seolah-olah pasukan kavaleri berat telah menyerang sekelompok rakyat jelata yang tidak berdaya. Pak! Bennett menghancurkan sudut tembok kota dan berteriak dengan marah, tidak bagus. Gelombang buas sebenarnya datang pada saat ini. Cepat, selamatkan mereka. Jika kita tidak melakukan apa-apa, semua pengungsi akan mati. Petik 2. Pada saat itu, perubahan besar terjadi pada semua antarmuka pemain. Kemajuan total bencana mutasi turun 10.000 poin dalam sekejap mata, dan semuanya memicu misi yang mendesak. Persyaratan misi adalah menyelamatkan sebanyak mungkin pengungsi di luar kota, dengan hadiah berkisar antara 50.000 hingga 200.000. Semakin sedikit kematian, semakin tinggi hadiahnya. Lebih jauh, kemajuan total misi mereka menurun dengan cepat, dan jika mereka tidak menyelamatkan para pengungsi dengan cepat, lebih dari setengah kerja keras mereka selama 2 hari terakhir akan sia-sia. Cepat, pergi keluar kota dan selamatkan mereka. Meminta pesta, siapapun akan melakukannya, aku hanya perlu mengisi pestanya. Petik 2. Para pemain di kota segera menjadi panik dan didakwa keluar kota untuk menyelamatkan para pengungsi. Setelah mengusir individu yang terinfeksi, mereka mengirim mereka ke santuari. Selain menyelamatkan para pengungsi, Bennett mengirim sebagian pemain untuk menunda gelombang binatang. Jumlah bis benar-benar terlalu besar, dan setidaknya ada 300.000 bis. Mereka tidak akan bisa membunuh binatang buas dalam waktu dekat dan hanya bisa mengulur waktu sehingga mereka bisa menyelamatkan sebanyak mungkin pengungsi. Kilat sudah menerjang gelombang buas, dan energi merah gelapnya dilepaskan tanpa penekanan. Satu demi satu, binatang buas itu jatuh. Para pemain di sekitarnya juga terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang buas, dan mereka bermandikan darah binatang buas. Membunuh adalah spesialisasi dia, dan pertempuran sudah mendarah daging di tulangnya. Itu adalah tindakan biasa baginya, seperti makan atau tidur. Namun, Hila benar-benar memiliki emosi yang rumit selama pertempuran itu. Dia dulunya adalah Algojo yang membunuh orang yang tidak bersalah, dan ini adalah pertama kalinya dia bertarung untuk menyelamatkan nyawa orang lain yang tidak ada hubungannya dengan dia. Gemuruh. Seluruh situasi sangat berantakan. Kamp pengungsi terjepit di antara binatang buas yang masuk ke satu sisi dan para pemain berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Kedua belah pihak menyerbu ke arah pusat, dan para pengungsi yang terinfeksi tidak tahu bagaimana melarikan diri, masih terlibat dalam pertempuran. Bahkan dengan kekuatan Bennett, dia juga merasa bahwa situasi di hadapannya sangat berantakan. Telapak tangannya penuh keringat saat dia melihat situasi dengan gugup. Ada terlalu banyak binatang buas, dan tingkat serangan mereka setidaknya 4 per detik. Kita tidak bisa menahan kerusakan sama sekali. Petik 2. Sialan, semangat aku hancur, pantatku telah hancur. Petik 2. Kesenjangan ada di mana-mana, dan kita tidak bisa memblokirnya sama sekali. Para pemain yang memblokir gelombang binatang merasa benar-benar tak berdaya, dan para pemain sekarat setiap detik. Sementara mereka dapat bangkit kembali, mereka membutuhkan waktu untuk berlari keluar dari tempat suci, dan itu akan menunda waktu. Yang paling mereka butuhkan adalah waktu, dan kemajuan misi mereka jatuh setiap detik, menyebabkan semua pemain menjadi sangat cemas. Siu. Tepat saat situasinya menjadi suram, auman memekakkan telinga datang dari langit. Terlepas dari lingkungan kacau dan berisik tempat mereka berada, semua orang dapat dengan jelas mendengar raungan yang memekakkan telinga, dan mereka semua berbalik untuk melihat ke langit. Beberapa ratus polong logam berbentuk telur kemudian turun dari langit dan mulai terbakar seperti bola api. Itu seperti beberapa ratus meteor turun, dan lokasi pendaratan mereka tepat di depan pintu santuari. Bum bum bum. Polong logam mendarat di tanah dan memenuhi tanah dengan retakan. Saat berikutnya, pintu-pintu ke pot logam terbuka, dan seseorang keluar dari setiap pot logam. Mereka mengenakan baju besi dan memegang senjata di tangan mereka. Gaya mereka sangat bervariasi, dan mereka jelas tamu dari luar angkasa yang bukan milik planet Aquamarine. Semua orang memandang dengan tatapan ingin tahu dan segera tahu bahwa telur-telur logam ini adalah polong yang jatuh dari luar angkasa.
Para tamu tadi undang ini adalah prajurit dari galaksi. Sama seperti semua orang ingin bertanya tentang niat mereka, seorang pria berpakaian hitam yang mengenakan topeng melambaikan tangannya, dan sekitar 100 prajurit galaksi menerjang ke arah gelombang buas. Ledakan. Para prajurit galaksi menampilkan kemampuan tempur mereka yang kuat dan segera mengambil alih pertempuran. Pasang binatang buas yang sebelumnya tak terhentikan tampaknya telah menabrak dinding logam. Beberapa ratus orang menunjukkan kekuatan yang lebih besar daripada ribuan pemain di sekitarnya. Ekspresi terkejut melintas di mata Hila. Dia berada di medan perang dan bisa dengan jelas merasakan kekuatan mereka. Hampir semua prajurit galaksi memberinya perasaan tekanan yang bahkan lebih kuat daripada yang diberikan Bennett padanya. Selain itu, Bennett adalah makhluk paling kuat di planet Aquamarine saat ini. Ini berarti bahwa salah satu dari prajurit galaksi itu lebih kuat daripada Bennett. Dengan kekuatan yang tidak diketahui mengganggu, bahaya dihindari. Hanya pria bertopeng hitam yang tetap berada di gerbang santuari tanpa bergerak. Bennett melompat dari tembok kota dan berjalan maju ke arah pria bertopeng itu. Kamu siapa? Dari mana asal kamu? Mengapa kamu membantu kami? Petik 2. Bennett telah melihat pengamat bodoran yang ditangkap sebelumnya dan dengan demikian tidak kehilangan ketenangan ketika melihat alien. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya, yang dia coba tetap tenang, berubah menjadi kejutan. Han Xiao mengangkat tangannya dan melepas topengnya untuk mengungkapkan penampilannya. Senyum dapat terlihat di bibirnya, dan dia merasa seolah-olah dia sangat ramah tamah. Sudah lama Bennett, kenapa kamu begitu terkejut? Apa, kamu tidak berpikir bahwa aku akan kembali? Petik 2. Tubuh Bennett langsung membeku, dan dia tidak berani percaya apa yang baru saja dilihatnya. Bibirnya bergetar, dan ekspresi terkejutnya berubah menjadi kegembiraan yang gila. Hila, yang berada jauh, juga terkejut. Seketika Han Xiao melepas topengnya, hampir setiap pemain kaget. Setelah itu, mereka bersorak kegembiraan karena bersatu kembali setelah lama berpisah, dan semangat mereka meningkat pesat. Sosok yang akrab ini seperti stimulan yang menyuntikkan semua pemain dengan gelombang darah panas. Mereka semua gelisah sampai kulit kepala mereka mati rasa. Itu dia, Black Star telah kembali. Petik 2. Dari planet Golden Gate ke planet Aquamarine, seluruh perjalanan telah memakan waktu Han Xiao 2 hari. Bahkan ketika dia melewati Jubilee Hoop, Han Xiao tidak secara pribadi menjemput Frenzied Sword dan yang lainnya. Sebagai gantinya, dia mengirim pesawat ruang angkasa di bawah tanggung jawabnya untuk menjemput mereka sehingga dia bisa menghemat waktu sebanyak mungkin dan dengan cepat kembali ke planet Aquamarine. Forum yang dia lewatkan dibuka sekali lagi, dan dia sangat jelas tentang tindakan para pemain. Ketika pesawat ruang angkasa mencapai planet Aquamarine, tempat penyebaran virus besar yang terjadi di Santuari Tree telah diposting ke forum. Bagi para pemain untuk menghadapi krisis yang tiba-tiba, ini adalah berita baik bagi Grid Mechanic Han, dan dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan. Setelah meninggalkan planet Aquamarine selama bertahun-tahun, yang terbaik baginya adalah tampil dengan cara yang tak terlupakan. Karena itu, dia dengan tegas jatuh dari langit dengan semua tentara bayarannya. Ini adalah cara paling klasik bagi tentara bayaran untuk mendarat. Selama versi 1.0, ia telah meninggalkan nama megah, Black Phantom, di planet Aquamarine. Pada saat itu, namanya telah bergema di seluruh planet ini, dan dia secara alami tidak bisa kembali diam-diam. Ini bukan karena Han Xiao ingin bertindak dalam profil tinggi tetapi karena ini bermanfaat baginya untuk rencana selanjutnya. Kembalinya yang menakjubkan akan memenuhi janji yang dia buat ketika dia meninggalkan planet ini dan juga mengungkapkan bagaimana dia terkait erat dengan alur cerita versi 2.0. Ini adalah cara untuk membangun citranya sendiri dan menarik para pemain untuk bergabung dengan fraksinya. Terlepas dari kekuatannya sendiri yang cukup kuat untuk memberi mereka manfaat, citranya juga sangat penting. Itu seperti produk mewah. Setelah akumulasi dari versi 1.0, Han Xiao sangat jelas bahwa ia memiliki keuntungan karena terbiasa dengan para pemain. Yang paling penting, bertingkah keren tidak butuh uang. Setelah melihat wajah gila Bennett dan wajah para pemain di sekitarnya, jelas bahwa rencananya sukses total. Han Xiao sangat puas. Kamu, Bennett membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kita akan berbincang lagi nanti. Mari kita urus semuanya dulu di sini. Petik 2. Baiklah, Bennett hanya bisa menahan perutnya yang penuh keraguan. Dia sangat ingin tahu tentang pertemuan Han Xiao di galaksi. Lagi pula, dia tidak bisa menonton video Bun Hit Dog. Jangan khawatir, aku telah menangani situasi seperti ini berkali-kali sebelumnya. Serahkan saja padaku. Han Xiao menepuk bahu Bennett dan berkata sambil tersenyum, aku seorang profesional sekarang. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya bahwa Han Xiao berurusan dengan gelombang buas pada Sunil menjadi yang paling berkesan. Han Xiao sangat jelas tentang situasi di depannya. Selama dia bisa menyingkirkan binatang buas, mereka akan memiliki lebih dari cukup waktu untuk menjatuhkan para pengungsi itu. Masalahnya adalah bahwa para pemain tidak dapat menghentikan gelombang binatang. Namun, untuk tentara bayarannya, menghentikan pasang binatang buas adalah sepotong kue. Suatu kali, dia belum cukup kuat dan merasa bahwa belantara planet Aquamarine sangat berbahaya. Tetapi setelah menghabiskan waktu lama di galaksi, pandangannya telah ditetapkan lebih tinggi, dan binatang buas di planet Aquamarine itu tidak ada artinya baginya. Kekuatannya cukup untuk berkeliaran tanpa hambatan di planet ini. Grup Black Star Mercenary melepaskan kekuatan penuh mereka, dan beberapa ratus meriam cahaya menyapu gelombang binatang buas. Bola api besar meledak di sekitarnya seperti rudal dijatuhkan dari serangan udara. Dengan setiap gelombang senjata mereka, binatang buas akan terbelah dua dan jatuh di bawah bila mereka. Keributan pertempuran bahkan telah menutupi erangan menyedihkan dari binatang buas. Suara mendesing. Herlus mengayunkan battleship Switching Blade sepanjang 10 meter dan memutarnya seperti topan. Setiap binatang buas yang mendekatinya akan segera dibelah menjadi dua, dan dia seperti penggiling daging. Suara mendesing.
Kecepatan Serinde memberinya lebih dari 10 gambar setelahnya, dan kedua belati itu tertutup kegelapan. Serinde seperti ular terbang ketika ia meliuk-liuk melewati gelombang buas, meninggalkan luka kecil di permukaan kulit binatang buas itu. Namun, senjatanya telah menembus hati binatang buas itu, dan meskipun itu hanya luka kecil, tusukan tunggal yang dia buat telah menyebabkan pendarahan internal yang parah di dalam binatang buas. Setiap binatang yang ditusuknya akan jatuh ke tanah pada saat berikutnya. Serangannya tidak memiliki sedikit pun niat membunuh tetapi sangat keras. Bang bang bang. Suara tembakan meriam terdengar dari Ginet, yang seperti benteng yang telah melepaskan semua daya tembaknya. Semua senjata api di tubuhnya terulur, dan 20 hingga 30 barel penuh bisa dilihat. Rentetan tembakan meriam jatuh seperti hujan dan menghancurkan segala yang ada di depannya. Wajahnya sudah memerah karena kegembiraan. Baginya, kegembiraan karena melepaskan tembakan adalah sesuatu yang tidak kalah dengan es 3 kilodetik. Mengaum. Di sisi lain, Harmon meraung, dan seluruh tubuhnya membengkak. Otot-ototnya membesar seperti spons yang disuntik dengan darah, dan rambutnya yang semula lebat terpecah oleh otot-ototnya. Arteri dapat terlihat menonjol keluar dari seluruh tubuhnya, dan dia tampak seperti raksasa mini mengenakan jubah pertempuran bulu binatang. Tubuhnya bahkan sedikit lebih besar dari binatang buas itu. Di depannya, binatang buas berukuran gajah tiba-tiba tampak seperti anjing yang sedikit lebih besar. Dia berpegangan pada kapak hitam yang seukuran pintu. Dia melancarkan serangan kekerasan satu demi satu dan bertempur seperti seorang pejuang. Segera, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bum bum bum. Binatang demi binatang dikirim terbang olehnya sebelum menabrak tanah dengan berat. Teknik pertempuran Harmon sangat matang. Tindakannya keras tetapi juga memiliki rasa keindahan yang aneh. Itu adalah kombinasi sempurna antara kekuatan dan keindahan. Tubuh yang memperkuat kemampuan Esker dan subklas milik prajurit. Dapat dikatakan bahwa dia adalah jenis pugilis lain yang bahkan lebih kejam dan brutal. Banyak pemain yang tidak memiliki kemampuan untuk mengganggu pertarungan dan sebagai gantinya mulai merekam pertempuran. Mereka menyaksikan sampai-sampai darah mereka mendidih dengan kegembiraan mereka diangkat ke puncak. Kekuatan para perwira kelas B itu jauh melebihi standar planet Aquamarine, dan itu seperti menonton film. Kedatangan tiba-tiba Black Star adalah kejutan yang terlalu besar, dan metodenya untuk tampil dengan drop pod sangat keren. Dia benar-benar turun dari langit seperti pembawa keadilan. Han Xiao mengamati situasi sejenak sebelum memutuskan bahwa dia tidak perlu mengambil tindakan. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan bisa memberi para pemain kejutan mental yang lebih besar. Namun, setelah beberapa pertimbangan, ia memutuskan untuk menyerah pada ide itu. Lebih baik baginya untuk memberi para pemain ruang untuk berimajinasi dan mempertahankan front misterius. Baru saat itulah faktor kesejukannya keluar dari atmosfer. Krisis tiba-tiba yang sangat sulit untuk ditangani dengan mudah diurus oleh Black Star Mercenary Group. Semua binatang telah terbunuh, dan daging mereka bisa dikeringkan untuk menyelesaikan krisis pangan saat ini. Tanpa pasang binatang buas gila, para pemain bisa dengan mudah menaklukkan para pengungsi yang pecah karena sakit. Setelah beberapa perhitungan, kurang dari 100.000 orang telah meninggal, yang jauh lebih baik daripada skenario terburuk. Setidaknya, jika mereka hanya mempertimbangkan angka. Melihat segunung mayat di depannya, Bennett tidak bisa merasakan sedikit pun kegembiraan. Bagian luar santuari berada dalam reruntuhan, dan Bennett sementara mengabaikan Han Xiao untuk memerintahkan para penjaga untuk membersihkan medan perang. Kepribadiannya berurusan dengan hal-hal penting pertama adalah sesuatu yang dikagumi Han Xiao. Misi mendesak akhirnya berakhir, dan hadiahnya lebih dari 100.000 poin kemajuan. Semua kemajuan yang sebelumnya hilang telah pulih. Jutaan pemain mengelilingi Han Xiao dan yang lainnya dengan penuh semangat. Sejak Han Xiao meninggalkan planet ini, hanya pemain profesional yang dapat menikmati berinteraksi dengannya, dan mereka benar-benar terlalu iri akan hal itu. Sekarang Black Star akhirnya kembali, semua pemain bahkan tergoda untuk maju dan menyentuhnya. Para pemain tidak asing ke Black Star Mercenary Group. Lagi pula, video Bunhit Dog memiliki banyak pemirsa. Namun, kelompok tentara bayaran saat ini jelas berbeda dari video terakhir sebelum pembaruan. Siapa yang tahu apa yang terjadi selama periode pembaruan? Grup Black Star Mercenary jelas memiliki beberapa perwira baru. Para pemainnya mengenali beberapa dari mereka seperti Herlus dan Arosia. Mereka tidak bisa membantu tetapi mempelajari tentara bayaran lainnya dengan rasa ingin tahu. Armor mereka sangat ramah tamah. Begitu banyak Sunil, apakah mereka semua bekerja untuk Black Star sekarang? Petik 2. Beberapa pemain langsung memperhatikan Sylvia. Wah, gadis itu sangat muda dan cantik. Aku memberinya 9,5. Petik 2. Ada begitu banyak makhluk berbulu, beberapa pemain merasa ingin muntah saat mereka melihat Luhan Bisman, yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Namun, Harmon memandangi mereka dengan tatapan aneh di matanya yang dipenuhi keinginan dan kegembiraan. Para pemain ini segera merasakan pantat mereka kencang dan kulit kepala mereka mati rasa saat bersembunyi di tengah kerumunan. Sebenarnya, setiap kali Harmon melihat seseorang, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah menarik pihak lain ke liga perangnya. Dengan demikian, dia akan dipenuhi dengan keinginan setiap kali dia melihat seseorang. Dia tidak memiliki jimat aneh. Banyak tentara bayaran yang cukup menjijikkan, dan sebagai perbandingan, kehadiran pria dan wanita yang menarik diperbesar. Sebagai contoh, Feydin segera menarik perhatian lebih dari setengah pemain wanita. Pria itu sangat tampan. Feydin memperhatikan tatapan para pemain wanita dan menatap mereka dengan senyum hangat dan cerah. Di mata para pemain wanita itu, dunia tiba-tiba tampak lebih cerah, dan hati mereka meleleh. Ya ampun, dia sangat tampan dan tidak manusiawi. Aku pikir aku sedang jatuh cinta. Hati gadis tua ini akan meledak. Han Xiao berbalik untuk melihat dan merasakan seolah-olah gelembung dapat dilihat di atas kepala para pemain wanita saat mereka dipenuhi dengan cinta. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Feydin akan memiliki kegunaan seperti itu. Mayoritas pemain wanita lebih emosional, dan pandangan mereka berbeda dari para pemain pria. Antara kepraktisan dan keindahan, mereka lebih suka yang terakhir.
Dengan demikian, Fei Din yang cantik adalah tumit Akilis dari semua pemain wanita. Membiarkan Fei Din menarik para pemain wanita akan membuat faksi aku lebih menarik. Membawanya memang benar. Han Xiao mengangguk dan tiba-tiba merasa seolah-olah dia seperti seorang germo dengan Fei Din menjadi P3L4 cur paling populer di bawahnya. Dia biasanya tidak akan berpikir banyak, tetapi setelah melihat para pemain, Han Xiao sangat gembira. Bagaimanapun juga, mereka adalah dompet berjalan. Sementara semua pemain wanita menatap Fei Din, Han Xiao tidak keberatan sedikitpun. Selama itu bermanfaat bagi rencananya, Han Xiao tidak akan membiarkan kepercayaannya pada karismanya sendiri terguncang. Karena seri Black Star Bun Hit Dog dilakukan seperti sebuah drama televisi, para pemain planet Aquamarine sangat prihatin dengan perkembangan Black Star Mercenary Group. Mereka senang mengetahui kisah para perwira baru ini, dan hati mereka gatal karena penasaran. Pada saat yang sama, tentara bayaran juga mengamati para pemain. Mengapa orang-orang di kampung halaman guruku memandang kami dengan tatapan aneh seperti itu? Bisik Sylvia pelan. Apakah ada di antara kamu yang memiliki perasaan seperti itu? Tidak, bukankah ini sangat normal? Kata Fei Din. Para pemain yang mengelilingi Han Xiao membuka jalan, dan mereka memasuki santuari. Setelah memasuki tempat suci, Han Xiao mengamati sekelilingnya dan menyesali, semuanya sama seperti sebelum aku pergi. Aku benar-benar merindukan tempat ini. Tunggu sebentar, mengapa ada patung jelek di sini? Siapa patung ini? Mengapa itu ditempatkan di suakaku? Huang Yu, keluar dan beri aku penjelasan. Petik 2. Tidak terlalu jauh dari gerbang utama suaka adalah patung tinggi sosok manusia. Setiap orang yang berjalan ke santuari akan dapat melihatnya. Han Xiao memperhatikannya saat dia masuk dan segera merasa jijik. Ini adalah santuarinya, bagaimana mungkin ada patung orang lain di tempat ini? Selanjutnya, patung itu sangat jelek. Huang Yu berjalan maju dengan keringat di seluruh wajahnya. Sementara dia adalah pengawas suaka saat ini, di depan Han Xiao, tanpa sadar dia kembali ke sikap asistennya dan berkata dengan hati-hati, Yang Mulia Black Phantom. Itu adalah patungmu. Sudah terlalu lama sejak kamu pergi, jadi aku membuat orang membangunnya untuk mengenang. Ini sebenarnya cukup bagus. Nada bicara Han Xiao berubah drastis dalam sekejap. Para tentara bayaran melihat patung itu sebelum melihat ke Han Xiao sambil menggelengkan kepala. Apa ini? Sama sekali tidak seperti Black Star. Ini jelas merupakan patung manusia biasa. Kami bahkan tidak tahu spesies apa kapten kami. Guru, apakah kamu sangat terkenal di kota asalku? Sylvia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Bennett akhirnya punya waktu. Mendengar pertanyaan itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Black Phantom bukan hanya terkenal. Dia adalah legenda di planet ini. Petik 2. Para tentara bayaran saling memandang. Legenda, mereka sedikit ingin tahu tentang masa lalu kapten mereka. Black Phantom, mata Sylvia melebar, dan dia berbalik untuk melihat Han Xiao. Ternyata nama panggilanmu selalu mengerikan. Aku pikir itu pengecualian. Petik 2. Apakah kamu berpikir bahwa aku terlalu lunak dengan kamu baru-baru ini? Jika kamu ingin menyalin buku teori, kamu dapat memberitahu aku secara langsung. Aku dapat memastikan bahwa tahun depan kamu akan sangat memuaskan. Petik 2. Han Xiao memutar matanya dan mencubit pipi Sylvia, membuatnya menangis kesakitan. Setelah obrolan santai, Han Xiao tidak akan melupakan hal-hal penting. Dia kemudian berbalik dan bertanya pada Bennett, bagaimana situasinya sekarang? Bencana yang kamu prediksi telah terjadi memang. Astaga, mari kita lanjutkan ini di ruang konferensi. Bennett kemudian memandang Han Xiao dan bertanya, benar, bagaimana kamu kembali? Petik 2. Han Xiao kemudian sepertinya telah mengingat sesuatu. Kamu mengingatkanku pada sesuatu. Tunggu sebentar. Dia kemudian mengeluarkan komunikatornya dan menekan beberapa tombol. Ledakan. Tekanan angin tiba-tiba turun, dan awan debu dan pasir besar ditendang. Bayangan mulai muncul di tanah, yang meluas dengan cepat, meliputi lebih dari setengah santuari. 10 atau lebih pesawat ruang angkasa melayang di atas santuari dan menutupi setengah matahari. Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Ini adalah armada yang dibawa oleh Han Xiao. Dia tidak ingin memarkir mereka di luar atmosfer dan dengan demikian memanggil dan memarkir mereka di atas tempat suci. Keributan ini 100 hingga 1000 kali lebih besar dari drop pod. Para pemain di tanah mendongak dengan mulut ternganga kaget. Pesawat ruang angkasa melayang di atas suaka tanpa suara seperti benteng terbang. Ketika orang-orang di tanah memandang ke langit, mereka hanya bisa melihat dasar besar pesawat ruang angkasa dan cahaya biru muda dari stabilizer anti-gravitasi berbentuk cincin. Ini bukan pertama kalinya para pemain di planet Aquamarine melihat pesawat ruang angkasa. Ketika Han Xiao meninggalkan planet Aquamarine, mereka juga menyaksikan pesawat ruang angkasa turun. Sejarah telah berulang. Namun, kali ini, itu bukan pesawat ruang angkasa tunggal tetapi seluruh armada pesawat ruang angkasa. Sementara pesawat ruang angkasa dapat dilihat di sekitar dalam video Bun Hit Dog, dampak visual dari melihatnya secara langsung sangat berbeda. Para pemain semuanya mengangkat kepala dengan ekspresi gembira, dan beberapa dari mereka mulai merekam adegan itu. Kekuatan Han Xiao jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun dia tidak mengambil tindakan secara pribadi, kemampuannya untuk memerintah begitu banyak kekuatan berarti bahwa dia harus lebih kuat dari mereka. Pertanyaannya adalah, seberapa kuat dia? Semua pemain mencoba deteksi mereka pada Han Xiao, dan antarmuka masih dipenuhi tanda tanya. Tingkat bahaya masih Fatali dan Rose, dan seolah-olah ada bulu yang menarik-narik hati sanubari para pemain, dengan rasa gatal merembas ke dalam tulang mereka. Mereka semua sangat ingin tahu tentang kekuatan Han Xiao. Aku benar-benar ingin tahu. Han Xiao berbalik untuk melihat Huang Yu yang tercengang dan bertanya dengan ekspresi tenang, kamu tidak punya masalah dengan pesawat ruang angkasa aku berhenti di atas santuari, kan? Huang Yu menggelengkan kepalanya dengan kuat saat dia menyeka keringatnya. Bukannya dia tidak punya masalah, tapi dia tidak berani punya masalah.
Han Xiao menatap Bennett dan berkata, ayo pergi. Kita bisa bicara sambil berjalan. Petik 2. Ini, Bennett memiliki wajah yang penuh kejutan. Setelah 2 tahun tidak bertemu Han Xiao memberinya terlalu banyak kejutan. Apa yang dilakukan Black Phantom di alam semesta? Rasa harapan menyala di hatinya. Black Phantom mengatakan bahwa dia memasuki alam semesta untuk menemukan cara untuk menyelesaikan bencana. Karena Black Phantom kembali, ini seharusnya berarti solusinya telah ditemukan, kan? Kerumunan besar kemudian memasuki distrik inti santuari. Han Xiao pertama-tama menyelesaikan masalah Bennett dan memilih untuk membiarkan para pemain menggantung. Tidak perlu baginya untuk cemas sama sekali. Lagi pula, mereka tidak dapat berlari dimanapun. Dia pertama-tama akan membiarkan dampak kembalinya minuman itu ke dalam hati para pemain terlebih dahulu. Ini seperti logika membiarkan peluru terbang jauh. Mekanik hebat Han tidak pernah menjadi orang yang tidak sabar. Ketidaksabaran tidak akan membiarkannya menangkap mangsa yang berharga. Han Xiao meminta tentara bayaran lainnya untuk menunggu di luar dan hanya membawa petugas ke ruang konferensi. Emerald Grace sudah menunggu di dalam ruang konferensi. Dia menilai Han Xiao dengan ekspresi rumit dan bertanya, kamu menyelamatkanku dari Bell of Death Island saat itu, tapi aku tidak percaya bahwa alasan kamu memberi aku itu nyata. Aku bukan satu-satunya apoteker, tetapi kamu memilih aku dari semua apoteker. Apakah kamu memperkirakan bahwa aku akan dapat mengembangkan penekan dengan kemampuan aku? Petik 2. Buat tebakan, jawab Han Xiao. Emerald Grace mengerutkan kening. Dia tidak keberatan digunakan sebagai imbalan atas kebebasannya, tetapi dia tidak menyukai perasaan disimpan dalam kegelapan. Dia awalnya ingin terus menginterogasi Han Xiao, tetapi begitu tatapannya bertemu dengan mata Han Xiao, dia merasakan tekanan besar dari tatapannya seperti batu besar yang ditekan di dadanya. Aura Han Xiao jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia hanya bisa menggigit bibirnya dan menelan kata-kata di lidahnya. Bennett berdeham sebelum mengubah topik pembicaraan. Seperti yang kamu lihat, musibah yang kamu prediksi telah menjadi kenyataan. Kami menyebutnya bencana mutasi. Aku harap kamu telah kembali karena kamu menemukan solusi untuk bencana ini. Dengan tingkat teknologi planet Aquamarine, tidak mungkin bagi kita untuk menyelesaikan bencana ini. Kami bahkan tidak dapat mendeteksi virus. Petik 2. Jelaskan situasinya kepadaku. Han Xiao mengangguk. Karena pengaruhnya, proses yang tepat dari bencana mutasi berbeda dari kehidupan sebelumnya. Misalnya, kehidupan sebelumnya tidak memiliki Sanctuary Tree. Sementara alur ceritanya berbeda, inti masalahnya adalah sama. Selama intinya sama, Han Xiao tidak khawatir tentang alur cerita yang diubah. Setelah menghabiskan 10 menit, Bennett menjelaskan secara singkat situasi terkini di planet Aquamarine. Situasinya masih optimis, dan aku kembali pada waktunya, kata Han Xiao. Bennett berhenti sejenak sebelum bertanya, apa yang kamu lalui di alam semesta? Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan itu. Dia ingin tahu bagaimana Han Xiao telah membangun organisasinya sendiri, peristiwa yang dia temui, statusnya saat ini, dan sebagainya. Perutnya penuh dengan pertanyaan. Aku saat ini adalah seorang tentara bayaran, dan ini adalah teman-teman aku. Han Xiao menunjuk ke perwiranya yang memainkan Wayne Cards karena bosan. Sekelompok tentara bayaran itu benar-benar tidak bisa serius. Mereka tidak dapat diganggu dengan situasi bencana sama sekali. Bagaimanapun, karena kapten mereka ada di sana untuk menangani semuanya, tidak perlu mereka khawatir sama sekali. Han Xiao menjelaskan pengalamannya secara singkat, tetapi Bennett masih sangat terkejut ketika mendengar deskripsi itu. Ukuran besar alam semesta benar-benar di luar dugaannya. Sementara dia tetap tinggal di planet Aquamarine karena tanggung jawabnya, Bennett tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin mengunjungi alam semesta jauh di dalam hatinya. Bang! Pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka, dan Aurora berlari ke dalam ruangan. Tatapannya menyapu melewati semua petugas dan langsung jatuh pada Han Xiao, yang duduk di samping pintu. Dengan wajah penuh kejutan, dia menerkam kepelukan Han Xiao dan memeluk pinggangnya dengan erat. Kamu akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Aurora seperti anak kucing kecil yang berbaring di dada Han Xiao saat dia mengungkapkan ekspresi tenang. Selain Hila, dia adalah yang paling dekat dengan Han Xiao dan sangat bergantung padanya. Merasakan tubuh hangat di pelukannya memancarkan aroma ringan, Han Xiao tidak tahan untuk mendorongnya dan tersenyum tanpa daya. Dia hanya bisa membiarkannya memeluknya ketika dia membelai rambutnya dan berkata dengan senyum hangat, kamu menjadi batuk-batuk, kamu tumbuh dewasa. Penampilan Aurora sangat berbeda dari 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, dia lemah dan kurus dengan kulitnya sangat pucat, dan dia harus bergerak dengan kursi roda. Hari ini, kulitnya bercahaya, dan dia sangat sehat. Seluruh kepalanya ditutupi rambut emas yang berkilau, dan dia lebih tinggi dari sebelumnya. Dia telah menyerbu seperti harimau yang hidup dan bahkan tidak membutuhkan kursi roda lagi. Kemampuan espernya memberinya kekuatan hidup yang kuat. Adegan ini menarik perhatian semua petugas saat mereka menatap dengan kaget. Siapa perempuan ini? Dia sebenarnya sangat dekat dengan Black Star. Mungkinkah kapten kita sudah menikah? Han Xiao membiarkan Aurora memeluknya selama beberapa detik sebelum meraihnya dan bertanya, di mana kakakmu? Aku membawanya. Dia awalnya tidak mau datang, Aurora terkikik. Tak. Hila masuk ke kamar. Melihat Han Xiao, dia berkata tanpa ekspresi, kamu akhirnya kembali. Aku kembali karena hal-hal yang aku rindukan. Han Xiao bisa merasakan keluhan dari Hila dan sedikit terkejut. Hila tidak mengatakan sepatah kata pun dan melemparkan sesuatu padanya. Pak. Han Xiao mengambil kunci dan melirik. Sebenarnya itu adalah kunci persembunyian rahasianya, yang telah ia berikan kepada Hila sebelum pergi. Kunci kamu, kata Hila. Tidak, itu kuncimu. Han Xiao melemparkannya kembali. Hila menangkap kunci sebelum melempar balik ke arah Han Xiao. Karena kamu kembali, aku sudah tidak perlu kunci ini.
Han Xiao telah memberikan kunci ini kepada Hila sehingga dia memiliki tempat persembunyian dalam keadaan darurat. Baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu, dia jelas berarti bahwa dia tidak akan menghadapi bahaya apapun sekarang setelah Han Xiao kembali. Meskipun dia tidak mengatakan itu secara langsung, itu yang dia rasakan. Apakah kamu benar-benar percaya padaku begitu banyak? Han Xiao mengangkat alis. Lalu mengapa kamu tidak pergi denganku? Itu adalah pilihanku, bibir Hila berkedut. Pandangannya kemudian beralih melewati para petugas, sedikit berhenti ketika dia melihat Arosia, Sylvia, dan Ginette. Aku pikir kamu akan sangat senang ketika kamu melihat aku, kata Han Xiao tanpa daya. Siapa kamu untukku? Mengapa aku harus bahagia? Tanya Hila. Pada saat itu, Sylvia berkata dengan ketidakpuasan, buru kembali untuk menyelamatkan kalian semua, beraninya kamu berbicara dengannya seperti itu. Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang melihat dengan ekspresi aneh. Sylvia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan menyusut kembali dengan suaranya menjadi lembut. Kenapa kalian semua menatapku? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu bisa diam. Herlus memutar matanya. Ayo, mari kita lanjutkan bermain. Gadis ini harus buta. Kapten sedang berbicara dengan seorang kenalan lama dari kota asalnya. Apa hubungannya dengan kamu? Jelas bahwa wanita berambut merah ini merengek ke kapten. Mengapa kamu tidak bisa tetap diam di latar belakang? Tidak ada yang akan mengatakan bahwa kamu bisu jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Ketuk-ketuk-ketuk. Bennett mengetuk meja dengan jarinya dan berkata dengan tidak puas, Hila, jangan membuat masalah sejenak. Kami berbicara tentang sesuatu yang penting. Petik 2. Hila duduk di samping Han Xiao. Dia kemudian mengirimkan energi berwarna merah samar ke wajah Bennett. Dia tidak puas dengan penggunaan kata-katanya, membuat masalah. Saat dia duduk, dia mulai bermain dengan topeng hitam yang diletakkan Han Xiao di atas meja. Topeng ini mengingatkannya pada pemimpin organisasi Germinal sebelumnya. Hila tidak akan lagi kehilangan kesabaran setiap kali dia memikirkan lelaki itu. Sudah 2 tahun, dan dia jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dia tidak akan mudah gelisah dengan peristiwa masa lalu. Batuk-batuk, kembali ke topik utama kita, Bennett menggosok wajahnya yang sedikit mati rasa dan berkata dengan ekspresi serius, apakah kamu memiliki cara untuk menyelesaikan bencana mutasi? Han Xiao mengetuk meja perlahan, dan menatap tatapan penuh harap dari orang-orang di sekitarnya. Dia tersenyum. Iya. Mata Bennett bersinar, dan dia sangat gembira. Namun, aku akan mengambil waktu, dan aku perlu mengundang orang lain. Kami hanya bisa menangani semuanya dengan lambat, kata Han Xiao. Aku telah menyelidiki kebenaran virus dan teorinya. Sementara kalian menyebutnya virus, nama resminya adalah sumber mutasi. Ini adalah senjata biologis khusus dan sangat langka. Alasannya berada di planet Aquamarine adalah karena seseorang dengan sengaja menempatkan sumber mutasi di planet ini. Petik 2. Ketika kata-kata ini diucapkan, Bennett terkejut. Bencana mutasi sebenarnya diciptakan oleh pria. Itu luar biasa. Organisasi seperti apa yang ingin melakukan hal seperti itu di planet Aquamarine? Dengan kekuatan seperti itu, mereka pasti merupakan organisasi yang kuat di galaksi, dan planet Aquamarine tidak lebih dari planet terbelakang bagi mereka. Mengapa mereka harus menempatkan senjata biologis di planet ini? Aku tahu apa semua keraguanmu, dan alasan dibaliknya cukup rumit. Tidak mungkin menjelaskan alasannya dalam beberapa kalimat. Kamu hanya perlu tahu bahwa planet Aquamarine telah menjadi bidak catur yang tidak bersalah antara pertempuran 2 organisasi galaksi. Petik 2. Han Xiao kemudian berhenti sejenak dan membiarkan Bennett dan yang lainnya hadir untuk menyerap informasi itu sepenuhnya sebelum melanjutkan. Aku tahu bahwa kemunculan virus mutasi telah membuat kamu semua percaya bahwa sumber mutasi bekerja di benak individu. Kalian semua salah sama sekali. The Mutation Source bukan virus biasa, ia memiliki kesadaran. Ia bahkan dapat dianggap sebagai bentuk kehidupan khusus yang hanya memiliki satu kemampuan, untuk mempengaruhi mikroorganisme. Petik 2. Mikroorganisme. Bennett tertegun sejenak. Penjelasan Han Xiao tentang virus mutasi benar-benar di luar dugaannya. Semua individu yang terinfeksi menunjukkan perubahan dalam kepribadian dan tindakan mereka, tetapi itu sebenarnya tidak berhubungan dengan pikiran mereka. Han Xiao merenung sejenak sebelum bertanya, ketika kamu ingin makan, apakah kamu yang ingin makan, atau apakah tubuhmu yang ingin makan? Seharusnya tubuhku. Mengapa aku makan jika tidak lapar? Bennett kemudian jatuh ke linglung singkat dan sepertinya telah memahami sesuatu. Ini logikanya. Seringkali, sumber pikiran kamu sebenarnya adalah kebutuhan tubuh kamu, bukan apa yang kamu inginkan. Ini adalah mikroorganisme dalam tubuh kamu yang memberitahu kamu apa yang mereka inginkan. Mikroorganisme di tubuh kamu melakukan tindakan tertentu untuk mengirim hormon, dan otak kamu menerima sinyal. Disinilah keinginan untuk makan, bernafas, dan semua keinginan dasar lainnya berasal. Kamu berpikir bahwa pikiran kamu mengendalikan tubuh kamu tetapi berkali-kali, itu adalah mikroorganisme di tubuh kamu yang mengendalikan pikiran kamu. Banyak konflik fisiologi yang terjadi dalam tubuh kita adalah karena konflik antara kebutuhan mikroorganisme dan bakteri dalam tubuh kita. Kesehatan tubuh seseorang juga tergantung pada reaksi bakteri dalam tubuh kita. Jika mereka baik-baik saja, maka tubuh kita akan baik-baik saja. Namun, mikroorganisme tidak memiliki kesadaran. Tindakan kami juga akan memengaruhi mikroorganisme. Kita dapat memilih untuk menekan keinginan tubuh kita dan akhirnya menjadi tidak sehat. Meskipun kita tampaknya seorang individu, kita sebenarnya adalah sistem yang lengkap. Sumber mutasi mengendalikan mikroorganisme dalam tubuh kita, sehingga mengendalikan keinginan dasar kita. Ini mengeluarkan puluhan kali jumlah normal enzim untuk memberikan otak kita stimulus yang intens. Ini sama sekali tidak terkait dengan pikiran kita dan tidak dapat mengendalikan pikiran kita. Namun, hal itu dapat memengaruhi kita pada tingkat biologis dengan menggunakan keinginan untuk menghancurkan, hasrat seksual, kelaparan, kesedihan, dan banyak emosi lain untuk mengarahkan pikiran kita dan menyebabkan perubahan besar dalam kepribadian.
Kamu bahkan mungkin akhirnya berpikir bahwa pikiran-pikiran ini milik kamu karena kamu masih diri kamu biasa selama wabah virus. Alasan mengapa virus tidak dapat dideteksi dari individu yang terinfeksi adalah karena virus itu tidak ada. Yang disebut, virus adalah mikroorganisme yang diperlukan untuk kelangsungan hidup seseorang. Petik 2. Han Xiao mengerti sumber mutasi. Lagi pula, dia telah menjalani misi ini dalam kehidupan sebelumnya dan memiliki kesan mendalam tentang peristiwa itu. Pada levelnya saat ini, kesadarannya sudah bisa eksis secara independen, tetapi organ-organ yang digunakan untuk mengendalikan kesadarannya akan terpengaruh. Bagaimana jika dia ingin kebal terhadap sumber mutasi? Sangat sederhana, dia hanya harus memindahkan kesadarannya ke dalam mesin dan menyerahkan tubuh dan inderanya. Dengan kesadarannya yang terpisah dan hidup di otak sebuah mesin, mustahil mesin itu dipengaruhi oleh sumber mutasi. Termasuk Hila, mereka yang dari planet Aquamarine terkejut. Jadi, ini adalah teori di balik virus mutasi, gumam Emerald Grass. Apa parameter tepatnya? Misalnya, bagaimana penyebarannya? Apa kekuatan kontrolnya? Juga, apa yang spesial dari Rhodes Van Leaf? Mengapa itu kebal terhadap virus mutasi? Petik 2. Han Xiao menjentikkan jarinya dan memanggil Volga bersaudara. Perlihatkan gambar daun itu kepada mereka. Emerald Grass menampilkan gambar, dan setelah melihatnya, saudara tertua Volga menjawab dengan nada tenang, bukankah ini Serene Grass? Ini adalah bahan baku untuk kedokteran fokus. Petik 2. Emerald Grass tertegun. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, daun kipas Rhodes ini adalah bahan yang digunakan oleh mages. Hanya seorang mage yang bisa mengeluarkan efek dari daun ini. Efek dari fokus medicine adalah membiarkan seorang mage memasuki keadaan khusus yang sangat tenang. Semua emosi mereka akan ditekan, dan berbagai bagian otak yang berhubungan dengan emosi akan terputus sementara. Inilah alasan kekebalannya. Terlepas dari bagaimana virus mutasi mencoba mengirim hormon, otak tidak akan merasakan keinginan apapun. Itulah teori di balik penekan kamu. Petik 2. Semua orang segera menyadari. Setelah beberapa saat, Aurora tiba-tiba bertanya dengan nada yang aneh, apakah benar-benar ada sihir di dunia ini? Han Xiao memiliki wajah yang penuh dengan ketidakberdayaan tetapi tidak ingin memutar matanya. Ini dianggap informasi yang sangat biasa di galaksi. Kemampuan peradaban teknologi untuk menerima hal-hal baru benar-benar lemah. Pandangan mereka tentang dunia terlalu sempit, dan mereka benar-benar perlu memperluas wawasan mereka. Setelah berhenti sejenak, Han Xiao melanjutkan penjelasannya. Sebenarnya, sumber mutasi tidak akan menyebar. Ia memiliki tubuh utama dan bisa bersembunyi di mana saja di planet ini. Dengan tubuh utama sebagai intinya, kesadarannya akan dapat mencakup wilayah yang luas. Di wilayah ini, ia mampu mendeteksi segala bentuk kehidupan dan mengendalikan mikroorganisme mereka. Ini seperti kemampuan Esper yang luas. Terlepas dari makhluk hidup di darat, bahkan makhluk hidup di lautan akan dikendalikan olehnya. Selain itu, super tahan terhadap kontrolnya dan tidak akan terpengaruh dengan mudah. Namun, jangkauan dan kekuatan kontrolnya akan meningkat ketika sumber mutasi tumbuh. Wilayah kendali sumber mutasi sebenarnya adalah sistem kehidupan baru. Seluruh wilayah kontrol seperti tubuh besar. Ini baru sebulan atau lebih sejak wabah pertama virus. Sumber mutation baru saja memasuki tahap balita dari tahap bayi. Kekerasan berantakan di seluruh dunia hanyalah tindakan bawah sadar tanpa tujuan atau motif apapun. Ketika matang, itu juga akan menjadi lebih cerdas, dan tindakannya secara bertahap akan memiliki tujuan. Itu akan menjadi malapetaka sejati, dan aku juga tidak akan berdaya. Karena itu, waktunya sangat ketat. Petik 2. Han Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun. Kata-kata itu sudah memungkinkan semua orang untuk memahami keseriusan masalah. Ekspresi Bennett serius, dan dia berkata dengan nada serius, lalu apa yang harus kita? Tidak, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan organisasinya sendiri, dan satu-satunya pilihan adalah menempatkan harapannya di Black Phantom. Dia seharusnya dipanggil Black Star sekarang. Aku punya rencana sendiri, tetapi sebelum aku menjalankan rencana aku, ada sesuatu yang harus aku lakukan terlebih dahulu. Aku pertama-tama akan membawa bawahan aku ke tempat di mana bahan penekan ditanam. Biarkan para penyihir di bawahku menggantikan kalian semua dalam menumbuhkan materi. Mereka akan dapat meningkatkan hasil panen sangat. Han Xiao tersenyum. Kami juga harus berurusan dengan para pengungsi yang tak sadarkan diri. Selain itu, mungkin akan ada lebih banyak di masa depan. Aku memahami kamu dan tahu bahwa tidak mungkin bagi kamu untuk mengabaikannya. Petik 2. Aku tahu kamu akan mengerti aku. Bagaimanapun, kita sama jenisnya. Bennett tersenyum dan merasakan sebuah batu besar terangkat dari hatinya. Perasaan akrab tentang chemistry antara keduanya telah kembali. Di sisi lain, ketika Han Xiao sedang menjelaskan bencana mutasi kepada orang-orang di santuari, kembalinya dia telah terdeteksi oleh satelit dari 6 bangsa. Semua gambar kembalinya dikirim kembali tanpa ada yang terlewatkan. Eselon atas dari 6 bangsa terguncang. Mereka benar-benar terkejut. Karena insiden organisasi Germinal, informasi yang berkaitan dengan Black Phantom sangat penting, dan semua orang di berbagai organisasi intelijen mengakui Black Phantom. Perwira intel pertama yang menerima gambar satelit hampir berpikir bahwa dia telah salah melihatnya. Han Xiao, yang telah pergi ke galaksi 2 tahun sebelumnya, tiba-tiba kembali. Lebih jauh lagi, dia telah kembali dengan cara yang mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Sementara lebih dari setengah kekuatan 6 bangsa telah berkurang oleh bencana, mereka telah mempertahankan jaringan intelijen mereka. Intelijen dikirim dengan cepat, dan tidak terlalu lama kemudian, rekaman lengkap sedang dimainkan dalam pertemuan antara eselon atas dari 6 bangsa. Setelah melihat rekaman, semua eselon atas yang hadir tetap diam dengan suasana yang berat di tempat itu. Mereka selalu berpikir bahwa hanya Godora yang akan menyelamatkan mereka. Namun, Han Xiao benar-benar membawa armada dan turun entah dari mana. Han Xiao muncul tanpa 6 bangsa membuat persiapan. Eselon atas dari 6 bangsa benar-benar kehilangan kata-kata. Black Phantom kembali, dan dia membawa seluruh armada bersamanya.
Setelah pergi ke galaksi 2 tahun lalu, mereka belum mendengar kabar tentang Black Phantom. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Han Xiao masih hidup dan benar-benar memiliki kekuatan luar biasa di tangannya. Para tentara bayaran di bawah Han Xiao benar-benar mengejutkan eselon atas dari 6 bangsa. Dengan pandangan mereka yang terbatas tentang dunia, mereka merasa bahwa kekuatan yang pernah ditampilkan oleh Black Phantom sudah berada di puncak dunia. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Han Xiao akan membawa kembali beberapa ratus ahli dari luar planet ini untuk menyegarkan kembali pemahaman mereka tentang kata kekuatan. Selain itu, dia bahkan membawa lebih dari 10 pesawat ruang angkasa bersamanya. Dengan kekuatan ini saja, itu lebih dari cukup untuk menyapu seluruh 6 negara mereka. Ketika Han Xiao pergi ke galaksi saat itu, mereka sudah terpana satu kali. 6 bangsa juga ingin memasuki galaksi, tetapi mereka tidak memiliki teknologi untuk melakukannya. Mereka tidak dapat membangun pesawat ruang angkasa, dan Bodora akan mengabaikan semua permintaan seperti itu. Karena itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menonton dengan iri. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Han Xiao di galaksi. Namun, eselon atas dari 6 negara sangat jelas pada satu titik. Ranah Black Phantom telah jauh melampaui mereka. Sementara 6 bangsa telah menempatkan sangat penting pada Black Phantom masa lalu karena kontribusinya pada penghancuran organisasi kriminal, mereka masih merasa bahwa Black Phantom berada pada level yang sama dengan mereka. Menggunakan analogi, itu seperti bagaimana mereka semua adalah teman sekelas di kelas yang sama. 6 bangsa seperti siswa yang secara konsisten mencetak di atas 90 nilai, tetapi Black Phantom adalah pencetak gol terbanyak yang selalu mencetak nilai penuh. Namun, mereka masih berada di kelas yang sama. Tapi sekarang, Black Phantom sudah menjadi siswa jenius kecil yang bisa melewati nilai. Dia seperti seekor ikan mas yang melompat melalui gerbang naga dan tidak lagi berada di level yang sama. Beberapa hari yang lalu, mereka ragu-ragu apakah mereka harus bergerak melawan Sanctuary Tree. Sekarang, mereka tidak perlu lagi merenungkan masalah ini. Sebenarnya, eselon atas dari 6 bangsa menghela nafas lega sebagai gantinya. Syukurlah, orang ini telah kembali pada waktunya. Jika mereka tidak dapat mengendalikan godaan mereka dan dia kembali, mereka mungkin akan dimusnahkan. Eselon atas dari 6 bangsa tidak lagi berani memiliki pemikiran tentang penekan, tetapi pemikiran lain datang ke pikiran mereka. Bagaimana jika mereka mencari bantuan Black Phantom? Bodora masih belum tiba, tetapi Black Phantom telah kembali dengan armada. Di mata 6 negara, baik Han Xiao dan Bodora adalah organisasi galaksi yang jauh lebih unggul dari planet Aquamarine. Lebih jauh, planet Aquamarine adalah kampung halamannya, dan kemungkinan dia akan membantu. Karena mereka tidak bisa mengandalkan Bodora, mengapa tidak mencoba Black Phantom? Pada saat yang sama, para pemain di Sanctuary dengan gembira membagikan rekaman video mereka di forum. Papan planet Aquamarine disegarkan dengan cepat dengan nama Black Star menjadi salah satu kata kunci paling populer. Ada banyak versi rekaman yang berbeda, dan mereka datang dari semua sudut yang berbeda. Ketika para pemain lain yang tidak ada di planet Aquamarine menyaksikan penampilan Han Xiao yang agung, mereka segera ditarik ke dalam video dan mengalami perasaan para pemain di Sanctuary. Manfaat yang dibawa Han Xiao dalam versi 1.0 masih segar dalam ingatan mereka. Dengan versi baru diluncurkan dan Han Xiao kembali dari galaksi, ia mungkin akan membawa sumber daya dari versi baru. Ini adalah sesuatu yang mereka butuhkan. Apa manfaat baru yang akan diberikan Black Star bagi mereka? Hanya memikirkan hal ini membuat semua pemain bersemangat. Para pemain yang online di wilayah lain segera melemparkan misi di tangan dan bergegas menuju Sanctuary. Semua yang sudah dalam perjalanan ke Sanctuary mempercepat lebih cepat. Ketika Frenzied Sword dan yang lainnya yang bepergian melihat semua pos, mereka membenci kenyataan bahwa mereka tidak dapat segera kembali ke sisi Han Xiao dan sangat tak berdaya. Kita semua mengikuti Black Star dari versi 1.0. Kami seharusnya menjadi yang pertama. Video Bunhit Dog langsung dibagikan dengan cepat di seluruh forum, dan para pemain dari planet pemula lainnya juga datang untuk menonton pertunjukan. Penampilannya benar-benar membuat darahku mendidih. Aku merasa bahwa ada peluang adegan ini dipilih untuk iklan versi baru. Petik 2. Laporan Galaxy Times benar. Ada lebih banyak alur cerita untuk karakter ini, dan dia memang muncul di versi 2.0. Petik 2. Aku ingin tahu apakah orang lain dapat bergabung dengan Black Star Mercenary Group seperti para pemain profesional. Ketika para pemain mendiskusikan kejadian baru-baru ini di forum, seseorang kemudian membuat perkiraan. Dalam versi 2.0, setiap planet pemula akan terhubung ke galaksi. Mungkinkah Black Star adalah NPC yang membimbing kita ke galaksi? Petik 2. Beberapa orang merenungkan kemungkinan itu dan menyadari bahwa itu sangat mungkin. 10 atau lebih pesawat ruang angkasa di udara akan menjadi transportasi terbaik untuk mengambil banyak dari mereka dari planet ini. Dugaan ini segera mendapat persetujuan besar dari banyak pemain, yang berpikir bahwa Han Xiao adalah karakter kunci untuk membawa mereka ke galaksi. Di wilayah inti Sanctuary Tree, Han Xiao mendapatkan tentara bayaran yang tahu sihir untuk membantu pertumbuhan bahan baku penekan. Dengan bantuan mereka, produksi penekan sangat meningkat. Saat ini, sumber mutasi masih muda, dan efek dari penekan mampu bertahan selama sekitar 3 bulan. Ketika sumber mutasi memasuki fase berikutnya, beberapa porsi penekan akan diperlukan untuk mencapai resistensi yang sama. Dengan demikian, mereka sangat kekurangan sumber daya. Menyelamatkan para pengungsi akan berkontribusi terhadap kemajuan total misi, dan misi Han Xiao juga menikmati kemajuan misi yang diakumulasikan oleh para pemain. Namun, jika mereka membiarkan terlalu banyak orang untuk tinggal di Sanctuary Tree, tidak hanya tempat itu menjadi ramai, tempat itu akan turun ke dalam kekacauan besar saat penekan kehilangan efeknya. Han Xiao tidak ingin membiarkan terlalu banyak pengungsi untuk tinggal di Sanctuary Tree, tapi Bennett pasti tidak akan merasa nyaman. Cara Han Xiao melihatnya, 6 negara memiliki wilayah yang luas dan pasti akan bisa mengurus banyak pengungsi.
6 negara pasti sadar akan kepulangan aku. Karena Godoran belum tiba, sangat mungkin mereka akan menghubungi aku untuk mencari bantuan aku. Mereka harus menghubungi aku selama beberapa hari ke depan, Han Xiao menebak pada dirinya sendiri. Berbagi penekan dengan 6 bangsa bermanfaat bagi gambaran yang lebih besar. Meskipun dia tidak menyukai 5 negara lain selain Star Dragon, ada manfaat baginya untuk melindungi negara-negara planet Aquamarine. Dalam kehidupan sebelumnya, hanya ada satu rumput emerald. Dengan banyak bawahan di bawah tanggung jawabnya yang mampu menumbuhkan bahan baku penekan, Han Xiao dapat memungkinkan mereka untuk membantu 6 bangsa dalam ramu penekan. Ini akan mencegah Sanctuary Tree terlalu menonjol dan memastikan keamanannya. Tentu saja, dia hanya akan menawarkan mereka bantuan jika 6 negara meminta bantuannya. Terlalu baik di bawah statusnya untuk mendekati mereka untuk membantu mereka, dan itu akan menurunkan rasa hormat yang dimiliki 6 bangsa terhadapnya. Ini tidak sejalan dengan rencananya, dan dia yakin bahwa 6 bangsa akan mencoba mendekatinya. Namun, penekan Emerald Grace bukan satu-satunya metode untuk melawan bencana mutasi. Godora juga merupakan peradaban ajaib, dan mereka memiliki obat sendiri. Namun, obat Godora juga kurang. Bagaimanapun, membuang-buang obat untuk melindungi miliaran penghuni planet terbelakang yang tidak relevan adalah pemborosan sumber daya mereka. Selanjutnya, Godora harus mengurus lebih dari satu planet. Dalam alur cerita kehidupan sebelumnya, Godora hanya membagikan obat dalam jumlah terbatas, dan mayoritas pengungsi tidak dapat menikmatinya. Para pemain juga bisa mendapatkan uang melalui misi Godora dan menggunakan uang itu untuk membeli obat. Dari sana, mereka akan dapat memenuhi permintaan beberapa pengungsi dan meningkatkan kemajuan misi total. Namun, dengan pengaruh Han Xiao, persediaan penekan Emerald Grace sangat meningkat, dan itu dibagikan dengan bebas. Dengan demikian, obat Godora sepertinya tidak begitu penting lagi. Meskipun ini tampaknya tidak terlalu penting, itu adalah faktor integral dalam rencana Han Xiao. Karena ini terkait dengan pertukaran mata uang. Para pemain planet Aquamarine saat ini menggunakan mata uang lokal, yang tidak diakui di alam semesta, dan Han Xiao membutuhkan enas. Uang para pemain semuanya diperoleh dari misi NPC, dan karena mereka belum terhubung ke galaksi, mereka belum memiliki enas saat ini. Dengan demikian, target Han Xiao sebenarnya adalah Godora. Godora akan mengeluarkan misi kepada para pemain, dan hadiahnya ada di enas. Karena para pemain tidak perlu menghabiskan uang mereka untuk membeli obat Godora, uang ini akan disimpan. Ketika para pemain melihat banyak mesin dan pengetahuan lanjut di toko Han Xiao, bersama dengan fakta bahwa membelanjakan uang akan meningkatkan hubungan mereka dengan fraksinya, sangat jelas di mana para pemain ini akan menghabiskan uang mereka. Dengan demikian, Han Xiao tidak berencana untuk menjual mesin apapun sebelum Godora tiba, dan dia hanya akan mengajarkan keterampilan dan pengetahuan untuk mendapatkan pengalaman. Godora masih tidak sadar bahwa sumber mutasi sebenarnya adalah bagian dari skema Darkstar. Selama aku mengungkapkan fakta itu, Godora akan segera lebih mementingkan masalah ini dan mengirim orang ke sana segera. Dia menyaksikan penyihir membuat bahan baku sambil merenungkan langkah selanjutnya. Darkstar menanam sumber mutasi karena beberapa rencana strategis. Selama Godora tidak muncul, Darkstar tidak akan muncul. Jika aku memberitahu Godora sekarang dan mereka bergegas, pertempuran antara kedua kubu mereka akan pecah, dan mereka akan menjadi pesaing untuk merebut para pemain dari aku. Jika aku tidak memberitahu Godora untuk saat ini, aku akan memiliki inisiatif dan memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan daya tarik fraksi aku kepada para pemain. Saat kedua pihak terlibat, pertempuran pasti akan pecah. Periode sebelum ini paling bermanfaat bagi Han Xiao. Dia juga menyaksikan keributan di forum. Seperti yang dia duga, pengaruh kembalinya perlahan-lahan mulai terasa di antara para pemain, dan itu sangat bermanfaat baginya. Han Xiao berpikir sebentar dan memutuskan untuk tidak mengungkapkan informasinya sendiri dan menunggu Godora membuat jalan mereka sendiri. Dia memiliki kebenaran tentang bencana mutasi di tangannya dan juga salinan sumber mutasi yang asli. Dia perlu menemukan waktu yang tepat untuk menyerahkannya kepada Godora sehingga dia menerima manfaat terbesar. Ini bukan waktu terbaik, dan dia tidak perlu cemas. Tujuan aku adalah membiarkan sebanyak mungkin pemain bergabung dengan grup tentara bayaran aku. Namun, aku tidak bisa membiarkan siapapun bergabung seperti yang mereka inginkan. Aku perlu mengatur penghalang untuk masuk. Jika tidak, aku akan terlihat seperti aku putus asa. Hal-hal yang terlalu mudah diperoleh tidak akan dihargai. Namun, jika aku ingin memiliki pemain yang cukup, aku harus menetapkan persyaratan masuk yang cocok. Satu-satunya hal yang bisa aku yakini adalah bahwa banyak pemain ingin bergabung dengan faksi aku saat ini. Yang terbaik jika aku bisa membuat beberapa kompetisi. Bagaimanapun juga, para pemenang biasanya iri, dan aku akan dapat menjadikan bergabung dengan faksi aku suatu hak istimewa yang hanya dapat dinikmati oleh para pemenang. Ini adalah cara terbaik untuk membuat para pemain mengambil kesempatan ini dengan serius. Setelah berpikir sebentar, Han Xiao datang dengan rencana yang cukup bagus. Dengan versi 2.0 diluncurkan, ia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Namun, sebelum menerapkan semua tindakan ini, ada satu hal penting lagi yang harus dia lakukan. Dia perlu memanen sejumlah besar pengalaman untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Han Xiao saat ini level 116, dan pengalaman pada antarmukanya kurang dari 100 juta. Sudah setahun sejak dia terakhir meningkatkan levelnya, dan jumlah cetak biru pada antarmuka keterampilannya telah meningkat beberapa ratus, dia benar-benar sangat membutuhkan pengalaman saat ini. Sudah terlalu lama sejak dia terakhir kali memanen para pemain, dan dia gatal karena kegembiraan. Semua pemain berkumpul di alun-alun dengan kepala terangkat ke atas dan ke bawah dengan penuh semangat. Hanya 1 jam yang lalu, Sanctuary mengumumkan bahwa Black Star akan memberikan ceramah di plaza. Karena ini, Bennett telah menyiapkan panggung sementara di tengah alun-alun. Pengaruh kembalinya dia masih menyala-nyala, dan jawabannya luar biasa. Semua penghuni di Suaka telah tiba, dan beberapa jalan di sekitarnya juga penuh sesak dengan orang-orang. Area di sekitar panggung yang memiliki pemandangan terbaik secara alami didominasi oleh semua pemain.
Mereka semua ingin mendengar apa yang dikatakan Black Star setelah kembali dari galaksi. Ta. Han Xiao berjalan keluar dari wilayah inti dengan tentara bayaran mengikuti di belakangnya. Mata kerumunan menyala dan terbakar dengan kegembiraan. Kemanapun kelompok itu pergi, orang banyak akan membuka jalan, dan itu seperti perpisahan Laut Merah yang legendaris. Han Xiao berjalan ke panggung, dan tentara bayaran menunggu di samping. Han Xiao memandang sekitarnya untuk sementara waktu hanya untuk melihat jutaan mata menatapnya. Semua tindakannya ditangkap oleh banyak mata. Ekspresi Han Xiao tenang. Dengan kulitnya yang tebal, dia tidak tahu apa artinya menjadi cemas. Mengangkat salah satu tangannya, bola terkompresi meluncur dari lengan bajunya dan mendarat di telapak tangannya. Dia kemudian membuangnya dengan santai. C1 Oman. Sebuah baut listrik biru melintas. Di bawah tatapan kerumunan, bola terkompresi itu berubah dengan cepat dan berubah menjadi tahta mekanik. Dia duduk di atas tahta perlahan, yang kemudian melayang ke langit, melayang 10 meter di udara. Di bawah tahta adalah cahaya biru yang dipancarkan oleh stabilisator anti-gravitasi. Setelah itu, 3 gambar cermin void identik menghadap arah yang berbeda muncul di belakangnya. Di langit ada formasi melingkar armada pesawat ruang angkasa, dan alun-alun tepat di tengah lingkaran dengan Han Xiao di tengah. Faktor kesejukannya segera diatasi. Ya Tuhan, terlalu tampan. Benar-benar penampilan yang hebat. Aku pikir aku telah melihat Kaisar Naga kedua. Petik 2. Dia benar-benar terlalu keren. Dengan tatapannya menyapu kerumunan, Han Xiao berdeham, dan suaranya menyebar jauh dan lebar dengan pengeras suara mini. Aku sudah kembali. Ledakan. Hanya kata-kata sederhananya yang langsung menarik gelombang besar sorakan dari penduduk. Sebagai pencipta santuari ini, prestise di tempat ini sangat tinggi, dan dia sangat populer. Para pemain juga terpengaruh oleh atmosfer, dan citra Han Xiao meningkat beberapa tingkat. Dia mengangkat tangannya untuk memberi tanda agar orang banyak tetap diam. Sangat cepat, kerumunan jatuh untuk diam-diam dan menunggu dia untuk melanjutkan pidatonya. 2 tahun yang lalu, aku meramalkan bencana ini dan menuju ke galaksi dengan tegas untuk mencari solusinya. Aku berjanji bahwa, untuk kampung halaman aku akan kembali untuk menghadapi musibah ini dengan kalian semua. Hari ini, aku telah memenuhi janji aku. Galaksi adalah tempat yang sangat berbahaya, dan aku hanya memperoleh kekuatan ini setelah melalui banyak kesengsaraan. Kamu tidak perlu tahu bahaya di baliknya karena itu adalah rasa sakit yang aku tanggung dengan imbalan kemampuan untuk menghadapi krisis ini dengan kalian semua. Petik 2. Han Xiao memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati, dan dia dengan sangat sederhana merangkum pengalamannya di galaksi, seolah-olah dia tidak ingin berbicara lebih banyak tentang pengalamannya. Ini segera menarik imajinasi penduduk di santuari. Namun, para pemain mulai mencibir di hati mereka. Mereka sudah mengetahui tentang pengalaman galaksi Black Star melalui video Boon Hit Dog. Bahkan jika dia tidak ingin mengatakannya, mereka semua sangat jelas tentang pengalamannya. Selanjutnya, mereka semua berpikir bahwa Black Star tidak menyadari hal itu. Banyak pemain mulai saling memandang sambil mengangkat alis mereka atau mengedipkan mata dengan tampilan, kita sudah tahu. Han Xiao melirik para pemain, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Dia sengaja memilih untuk mengatakan kata-kata itu agar para pemain memiliki rasa superioritas karena mereka berpikir bahwa mereka memahaminya dengan baik. Saat mereka memiliki pemikiran seperti itu, mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya. Para pemain tidak hanya akan mengingat video dan memiliki kesan yang lebih dalam padanya, akan sangat membantu untuk menyembunyikan tindakannya di masa depan juga. Kita semua berada di tengah musibah ini, dan tidak ada yang bisa menghindari bencana ini. Aku bersedia berbagi pengetahuan yang telah aku peroleh di galaksi untuk membantu pertumbuhan semua orang sehingga kita dapat melewati malapetaka ini bersama-sama. Petik 2. Mata para pemain mulai bersinar. Setelah menunggu begitu lama, mereka akhirnya menunggu kata-kata ini. Kami akhirnya dapat mempelajari beberapa keterampilan baru. Setelah mengucapkan beberapa kata yang membesarkan hati, Han Xiao menyimpan tahtanya sebagai sinyal bahwa pidatonya telah berakhir. Para penghuni santuari semuanya bubar, tetapi para pemain maju ke depan untuk mengelilingi Han Xiao. Sudah lama, prajurit tidak manusiawi. Aku dapat merasakan bahwa kamu semua lebih kuat dari kamu 2 tahun lalu, Han Xiao berkata dengan tatapan serius, bertindak seolah-olah dia benar-benar tidak tahu bahwa mereka adalah pemain. Banyak pemain yang berpikir, kamu jelas adalah orang yang memiliki perubahan terbesar. Setelah mengucapkan beberapa kata untuk membuat dirinya terlihat seperti NPC, Han Xiao mulai menjual keterampilan. Setelah sekian lama, dia akhirnya bisa memanen para pemain yang menggemaskan itu lagi, dan sukacita di hatinya meluap. Setelah versi 1.0, para pemain menjadi sangat akrab dengan antarmuka di toko keterampilan Han Xiao. Sekarang mereka bisa melihat antarmukanya lagi, mereka benar-benar merindukannya. Menjual keterampilan dan pengetahuannya sendiri mirip dengan keterampilan yang diberikan guru, dan ia bisa menetapkan harganya sendiri untuk mendapatkan biaya sekolah pemain. Keterampilan yang Han Xiao ambil untuk dijual terutama keterampilan mekanik. Selain itu, mereka adalah keterampilan yang pemain dapat pelajari sendiri selama mereka mencapai level tertentu. Karena level para pemain masih rendah, itu memberi Han Xiao kesempatan untuk mengajari mereka keterampilan itu lebih awal dari yang seharusnya mereka pelajari. Namun, Han Xiao tidak akan mengajarkan keterampilan pemain yang terlalu penting seperti teknologi kompresi, produksi massal, dan sebagainya. Mayoritas keterampilan yang diajarkan adalah untuk meningkatkan keterkaitan mesin, keterampilan dasar, dan beberapa cetak biru tingkat rendah yang tidak penting. Keahlian cetak biru selalu sangat populer. Adapun pengetahuan mekanik, selain dari seluruh rangkaian pengetahuan dasar, lagi pula, sebagian besar pemain bahkan tidak mempelajari semua keterampilan dasar. Han Xiao juga memilih beberapa pengetahuan lanjutan yang tidak terlalu penting untuk mengajar para pemain. Di masa lalu, dia tidak ingin mengajar terlalu banyak pengetahuan tingkat lanjut, tetapi sekarang setelah mereka berada di versi baru, Han Xiao secara alami tidak memiliki banyak masalah.
Tentu saja, ia tidak sepenuhnya menipu pemain dengan membiarkan mereka mempelajari keterampilan masa depan mereka lebih awal. Itu semacam situasi win-win bagi mereka. Lagi pula, semakin dini mereka mempelajarinya, semakin cepat mereka bisa menggunakannya. Itu logika yang sama dengan menggunakan skill terlebih dahulu sehingga cooldown akan berakhir lebih awal. Karena para pemain ingin mempelajari sesuatu dan dia menyediakan layanan paket lengkap yang murah dan nyaman, bukankah lebih baik baginya untuk memonopoli seluruh pasar? Tidak ada hukum anti-monopoli yang membatasi dia di dunia ini, dan itu benar-benar bahagia. Wah, ada begitu banyak keterampilan mekanik yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Modifikasi mesin berat, teknologi radar canggih. Ada juga pengetahuan lebih lanjut dari sebelumnya. Para pemain melihat antarmuka yang penuh dengan keterampilan, dan kegembiraan terlihat memuntahkan dari mata mereka. Itu adalah versi baru, dan ada begitu banyak keterampilan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Setelah Black Star melakukan perjalanan ke galaksi, tidak hanya tingkat kesejukannya meningkat, manfaat yang ia berikan juga meningkat. Karena para pemain telah mencapai level maksimal menjelang akhir versi 1.0, mereka hanya bisa meningkatkan level skill mereka. Dengan demikian, banyak dari mereka memiliki banyak pengalaman di saku mereka, dan Han Xiao menargetkan penghematan besar di tangan mereka. Dengan peluncuran versi baru, para pemain tidak akan pelit dengan pengalaman mereka, dan mereka semua seperti Taipan kaya. Mekanik hebat Han tidak akan beristirahat sampai dia menyedot semua dompet mereka sampai kering. Setelah mendirikan toko sebentar, pengalaman poin di antarmuka membengkak dengan cepat dengan pemberitahuan yang muncul setiap detik. Para pemain mulai mempelajari keterampilan baru tanpa ragu-ragu, dan mereka menghabiskan pengalaman mereka dengan murah hati yang memungkinkan Han Xiao mendapatkan jumlah yang besar. Melihat poin pengalaman yang terus disegarkan pada antarmukanya, Han Xiao tersenyum puas. Setelah bekerja keras selama setengah tahun, dia seperti petani yang menuai panennya. Dia telah menantikan saat ini. Poin pengalaman yang dibawa oleh para pemain seperti sungai yang meluap, memberi nutrisi pada tanah kering yang merupakan pengalaman Han Xiao. Pengalamannya, yang kurang dari 100 juta, melonjak dengan cepat seolah-olah itu di atas roket. 200 juta, 300 juta. Ini bahkan lebih efisien daripada di versi 1.0. Karena kerja keras Han Xiao di versi 1.0, proporsi pemain mekanik di Santuari melebihi 30% saat ini. Jumlah ini jauh lebih besar dari kehidupan sebelumnya, dan dia memiliki pasar yang besar dengan daya beli yang kuat. Han Xiao tidak akan menetapkan harga keterampilan dan pengetahuannya terlalu tinggi, tapi itu pasti juga tidak rendah. Dibandingkan dengan harga di versi 1.0, yang telah mencapai ribuan, harga saat ini setidaknya mencapai puluhan ribu. Karena dia adalah satu-satunya perusahaan di pasar ini, tidak perlu baginya untuk menurunkan harga dan bersaing di pasar. Ini adalah keuntungan dari monopoli. Selama 100 orang belajar keterampilan darinya, itu akan menjadi beberapa juta poin pengalaman baginya. Dari sekitar 200.000 mekanika, manfaat yang bisa didapatnya pasti jauh lebih besar daripada versi 1.0. Paling tidak, itu akan menjadi 1 miliar poin pengalaman. Namun, di tingkat Han Xiao, pengeluaran poin pengalamannya juga sangat tinggi, dan pengeluarannya di masa depan akan lebih besar. Dengan demikian, tidak ada yang namanya terlalu banyak poin pengalaman. Hanya seseorang seperti Han Xiao yang bisa naik level dalam sekali jalan. Ketika para pemain mencapai levelnya, mereka perlu melakukan banyak misi sebelum menerima pengalaman yang cukup untuk naik level 1 kali. Selain itu, mereka masih akan sangat senang karena level tunggal itu. Dalam kehidupan sebelumnya, mekanik besar Han yang lembut dan muda juga seperti itu. Pada akhirnya, secara bertahap ia menjadi ikan asin tua. Sayangnya, dia pernah menjadi pemuda yang energi tetapi menua ketika dia memasuki dunia pesolistis. Dengan kecepatan saat ini, aku seharusnya bisa mendapatkan pengalaman yang cukup untuk mencapai level 120 hari ini. Begitu dia mencapai level 120, dia akan memiliki misi promosi lain untuk diselesaikan. Untungnya, dia masih memiliki kartu penyelesaian misi di tangannya, dan jika misinya terlalu sulit, Han Xiao siap untuk hanya menggunakan kartu penyelesaian misi. Lagi pula, dia harus tinggal di planet Aquamarine untuk sementara waktu dan tidak punya waktu untuk melakukan misi. Dia akan membutuhkan banyak pengalaman untuk mencapai level 140, dan panen sekali saja mungkin tidak cukup. Keterampilan dan pengetahuan mengajar bukanlah acara satu kali saja. Jika seorang pemain mempelajari keterampilan yang sama untuk kedua kalinya, itu setara dengan menemukan seorang guru untuk meningkatkan tingkat keterampilan. Dengan demikian, Han Xiao akan bisa mendapatkan manfaat untuk masa mendatang, dan dia sangat sabar. Dia tidak hanya ingin panen yang berlimpah. Dia menginginkan panen jangka panjang yang bahkan dapat dinikmati oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Keterampilan pribadinya secara alami akan melayani para pemain mekanik, tetapi Han Xiao secara alami tidak akan melupakan dua kelas lain di planet Aquamarine. Memastikan keuntungan dari semua jalan adalah cara untuk pergi. Semua skill milik kelas mekanik. Sungguh menyedihkan. Petik 2. Black Star adalah seorang guru mekanik, dan kerumunan yang paling bahagia secara alami adalah para pemain mekanik. Wajah mereka memerah karena sukacita mereka, dan mereka akan meledak secara acak. Para pemain pugilis dan esper hanya bisa menonton dari sisi dengan iri. Siapa yang menyuruh mereka untuk tidak memilih kelas mekanik saat itu? Alangkah indahnya jika Black Star adalah guru kelas mereka. Karena mereka tidak dapat mempelajari keterampilan Black Star, para pemain dari dua kelas lainnya membuka antarmuka toko hanya untuk menyadari bahwa mereka benar-benar dapat membuka toko fraksi grup mercenari Black Star. Bukankah ini toko fraksi di video Bun Hit Dog? Ini sebenarnya terbuka untuk kita juga. Petik 2. Benar, aku bertanya-tanya apakah kita bisa bergabung dengan grup tentara bintang hitam dan menjadi salah satu dari mereka. Mungkin kita bahkan dapat ditampilkan dalam video Bun Hit Dog. Petik 2. Semua item ini berwarna abu-abu. Kami hanya bisa melihat mereka tetapi tidak membeli. Oh, aku mengerti, kita hanya bisa memeriksa barang-barang di toko fraksi tetapi tidak bisa membelinya jika kita tidak bergabung.
Petik 2. Tunggu, lihat ini. Ketika para pemain melihat melalui toko fraksi dengan hati-hati, mereka segera sangat gembira. Di antar muka toko fraksi, terlepas dari berbagai peralatan yang dijual, sebenarnya ada pugilis dan expert advance knowledge. Namun, toko fraksi hanya dapat ditelusuri saat ini, dan mereka hanya bisa membeli barang di toko jika mereka bergabung dengan fraksi. Selain itu, persyaratan untuk membeli pengetahuan lanjut dari dua kelas ini adalah keunggulan ramah dengan fraksi. Ini membutuhkan 1000 poin favorability. Black Star, kami ingin bergabung dengan grup tentara bayaranmu. Bagaimana kita bisa bergabung dengan grup? Semua pemain mulai mendesak maju dan membombardir Han Xiao dengan pertanyaan. Karena Han Xiao selalu berusaha membangun citranya bersama dengan video yang diproduksi oleh Bun Hit Dog, mereka semua memiliki kesan yang baik tentang Black Star Mercenary Group. Melihat manfaat praktis yang ditempatkan di depan mata mereka, mereka segera ingin bergabung dengan kelompok tentara bayaran dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ingin bergabung dengan kelompok tentara bayaran aku. Han Xiao bertindak seolah-olah dia sangat terkejut. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, ini tidak mungkin, tapi anggota aku semua adalah elit yang telah dipilih melalui penyaringan ketat. Jika kekuatan kamu dapat memenuhi persyaratan, aku menyambut kamu semua untuk bergabung. Petik 2. Elit, pilihan. Saat pernyataan ini keluar, banyak pemain langsung memikirkan kelompok 30 kedua pria sejati yang mengikuti Black Star ketika dia pergi dan segera merasa putus asa. Mungkinkah ini adalah tes lain dari Black Star, tetapi subjek kamu di sini tidak dapat mencapainya. Jika kami bisa, maka kami akan pergi bersama kamu ke galaksi di luar selama versi 1.0. Selama kamu bisa membuktikan kekuatanmu dengan melewati para pejuang di bawahku, pintu-pintu kelompok bintang hitam mercenari akan terbuka untukmu, Han Xiao hanya menjelaskan sebelum membuang misi yang telah dia persiapkan sebelumnya. Garis bawah. Pemilihan mercenari. Pengantar misi, Black Star Mercenary Group telah melakukan banyak kampanye di mana-mana di luar angkasa, dan semua anggotanya adalah pakar yang kuat. Selama kamu berhasil lulus ujian, seseorang dapat bergabung dengan Black Star Mercenary Group menjadi tentara bayaran elit. Tujuan misi, bertarung melawan tentara bayaran yang sewenang-wenang. Hadiah, 1 pengalaman, fraksi grup mercenari Black Star dibuka, plus 100 hubungan grup mercenari Black Star. Garis bawah. Setelah membaca dengan panik, para pemain berdiskusi. Ternyata, Black Star tidak secara pribadi memilih waktu ini. Misi itu tidak menggambarkan seperti apa ujian pertempuran itu nantinya. Apakah kamu pikir itu akan menjadi satu-satu PVT seperti sebelumnya? Petik 2. Han Xiao memberi isyarat dengan matanya, dan tentara bayaran di belakang melakukan layar transparan yang telah disiapkan sebelumnya, mendirikannya di samping. Menunjuk ke layar, Han Xiao mengumumkan, jika kamu ingin berpartisipasi dalam seleksi, masukkan informasi kamu di sini. Philip akan menetapkan nomor untuk setiap pemohon, dan ini akan menentukan kelompok kamu dalam pertempuran pemilihan. Perhatikan di mana kamu akan berpartisipasi. Petik 2. Layar menyala, dan lingkaran biru muncul di tengah, dikelilingi oleh partikel-partikel kecil yang melayang-layang. Dengan lembut muncul, dan Ai mulai berbicara. Black Star Artificial Intelligence Philip, HAM. Sangat senang bisa melayani, HAM. Banyak pemain mengeluarkan ekspresi terkejut dan bergerak untuk memasukkan informasi mereka seperti nama, profesi, dan keterangan lainnya. Mereka menerima nomor, yang mewakili diri mereka sendiri, dan dengan sangat cepat, antarmuka baru segera ditampilkan di layar. Ini menampilkan proses seleksi baru dan mengundang beberapa ratus nomor ke arena untuk mengikuti tes. Layar juga menampilkan tentara bayaran yang menjadi tuan pilihan ini, Herlus. Setelah mempelajarinya, para pemain memahami mekanisme seleksi yang terlibat. Ini bukan satu-satu PVT tetapi satu terhadap banyak. Seorang tentara bayaran Black Star akan mengadu domba mereka dengan beberapa ratus pemain, dan yang harus mereka lakukan adalah bertahan selama periode waktu tertentu. Begitu waktu habis, jika seseorang tidak mati dan masih hidup di batas arena, mereka akan lulus ujian dan bisa bergabung dengan Black Star. Pada saat yang sama, lebih dari satu seleksi akan berlangsung. Jumlah orang di setiap pilihan juga akan berbeda, bersama dengan lawan mereka. Mungkin kebetulan tentara bayaran Black Star yang mana bisa bertemu. Poin yang paling penting adalah, bahkan jika seseorang gagal dalam tantangan, mereka dapat mengajukan permohonan kembali melalui Philip. Tidak ada batasan, dan tantangan dapat terus diberikan. Para pemain sama sekali tidak curiga terhadapnya. Mereka semua merasa bahwa ini adalah tantangan yang menarik, dan semangat juang mereka diaduk, menyebabkan semakin banyak berlaku. Han Xiao adalah orang yang telah memutuskan metode tantangan ini. Ini untuk memungkinkan ratusan tentara bayaran di bawahnya untuk membantu mengevaluasi para pemain, karena tentara bayaran itu nganggur. Daripada membiarkan mereka bermain dengan kartu setiap hari untuk sementara waktu, akan lebih baik untuk menggunakan waktu secara efisien dan menghemat kekuatannya. Pemilihan ini sebenarnya hanya formalitas. Dia, tentu saja, sadar akan standar para pemain saat ini. Sementara semakin meriah, dia tidak bisa begitu saja menerima setiap Tom, Dick, dan Harry yang berjalan untuk menyambutnya. Itu terlalu mudah. Lagi pula, untuk faksi elit, yang mana dari mereka yang tidak memiliki kriteria. Dengan demikian, mengatur pilihan adalah cara yang cerdas, yang akan membuat pemain merasa bahwa ada batas untuk bergabung dengan grup mercenari. Ini memberikan perasaan eksklusivitas. Dia telah memikirkannya sehari sebelumnya dan memutuskan untuk menjadikan tantangan ini menjadi kegiatan harian bagi para pemain. Seorang tentara bayaran akan memilih puluhan hingga ratusan pemain pada suatu waktu, jumlah tertentu akan dikontrol oleh Philip tergantung pada kekuatan tentara bayaran itu. Ini memastikan bahwa kekuatan para pemain akan berada dalam kisaran yang dapat diterima untuk tentara bayaran, yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah menangani situasi apapun. Philip, yang bertanggung jawab atas data setiap tentara bayaran, tidak akan membuat kesalahan dalam hal ini.
Setiap arena memiliki ribuan pemain, dan itu menyerupai Battle Royale. Selain berurusan dengan bos, atau lebih tepatnya, mercenari, mereka juga harus mencegah diri mereka dari rencana, memastikan bahwa mereka bisa bertahan sampai akhir dan berada di antara para penyintas akhir. Ini menjadi semacam kompetisi. Sebenarnya, ide asli Han Xiao bukanlah untuk membuat tentara bayaran berpartisipasi, melainkan untuk membiarkan para pemain untuk memilih di antara mereka sendiri dalam pertempuran besar. Namun, efisiensi rekrutmen akan sangat rendah karena tidak akan ada orang dengan kekuatan yang terlalu kuat seperti tentara bayaran. Dengan demikian, setiap pertempuran akan berlangsung lama. Lebih jauh lagi, mereka tidak akan bisa menunjukkan kekuatan kelompok bintang bayaran Black Star. Selain itu, pemilihan gaya binatang seperti itu akan menimbulkan rasa ketidakpuasan di dalam para pemain seolah-olah mereka dipandang rendah. Dengan demikian, Han Xiao akhirnya memilih modelnya saat ini, menggunakan kelompok tentara bayarannya untuk mengadakan tes. Tidak hanya meningkatkan efisiensi, itu juga bertindak sebagai pelumas, mengurangi kemungkinan ketidakpuasan pemain dan membuat seleksi kurang biadab. Partisipasi pemain tidak memakan sumber daya apapun, dan jika gagal, mereka dapat menunggu nomor mereka ditarik kembali. Ini memastikan bahwa ambang untuk menerima pemain tidak akan tinggi, yang memungkinkan sekelompok besar pemain untuk berpartisipasi. Selain itu, tahap mutasi bencana saat ini hanya memberi para pemain misi untuk membangun kembali tempat perlindungan. Oleh karena itu, ini akan membawa lebih banyak rasa pada kehidupan para pemain. Ini bisa diperlakukan sebagai lauk untuk misi utama. Adapun tempat pemilihan, tentu saja arena yang telah dibangun Han Xiao di santuarinya. Liga Pro telah ditahan di sana, tetapi sekarang karena kosong, Han Xiao telah mengklaimnya kembali untuk penggunaannya sendiri. Bennett dan Huang Yu tentu saja tidak keberatan. 10 menit kemudian, ribuan pemain yang masuk berbondong-bondong ke arena. Ini adalah pertempuran seleksi pertama, dan bahkan jika itu tidak menyangkut mereka, semua orang memilih untuk pergi menonton, untuk mengamati proses spesifik. Herlus berdiri di cincin pusat terbesar sambil memeluk Battleship Switching Blade-nya, menatap lapar para pemain di sekitarnya. Dia tampaknya dikelilingi oleh angin menderu dan dinginnya es. Para pemain yang menonton mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Batasnya adalah 2 menit. Setelah 2 menit, selama kita tidak keluar dari ring dan tidak mati, kita kemudian dapat bergabung dengan Black Star Mercenary Group. Petik 2. Dengan beberapa ratus di sini, bertahan selama 2 menit seharusnya menjadi tugas sederhana. Sederhana, berhenti bercanda. Apakah kamu tidak melihat seri video dari Bunhit Dog on Black Star? Orang ini adalah Herlus. Dia adalah tentara bayaran yang sangat kuat dari kelompok Black Star. Aku pikir hanya tebasan pedangnya yang dapat menghancurkan arena ini. Bahkan jika kamu belum pernah melihat videonya, kamu seharusnya mengalami perang kemarin, kan? Apakah kamu tidak melihatnya memotong gerombolan binatang buas? Petik 2. Tidak melihat apa-apa. Aku sudah mati pada waktu itu. Petik 2. Herlus mengamati sekelilingnya. Instruksi Han Xiao untuknya adalah menyerang secara tepat sesuai keinginannya. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, 2 menit akan lebih dari cukup untuk menyapu lantai bersama mereka. Sebagian besar pemain masih di kelas D, dengan beberapa hanya mencapai kelas C, jauh dari standar saat ini. Melihat kerumunan super yang gila, nyala api semangat jagoan menyala di hati Herlus. Black Star memang tidak berbohong kepadanya, tempat ini benar-benar menampung puluhan ribu supers. Dengan planet Sunil saat ini menderita bencana, Han Xiao pernah bersumpah kepadanya untuk membawa gelombang manusia yang lebih menakutkan daripada gerombolan saat ini dari bencana mereka, untuk memecahkan masalah Sunil sekali dan untuk semua. Herlus selalu mempercayai kata-kata Han Xiao, dan setelah melihat janjinya di dalam daging, dia tergerak sampai-sampai dia merasa emosinya sulit ditekan. Dengan diam, Herlus menggenggam Battleship Switching Blade dengan erat, mengangguk ringan. Pilihannya dimulai sekarang, suara Philip berderit. Ledakan. Saat berikutnya, sebagian besar pemain bergegas menuju Herlus dari segala arah. Berbagai serangan dilepaskan di sepanjang jalan. Jumlah besar di pihak mereka memberi mereka jaminan, dan mereka memutuskan untuk menangani Herlus seperti mereka akan menjadi bos, menghasilkan kerusakan sebanyak yang mereka kumpulkan. Hanya sebagian kecil pemain yang tidak maju dan malah mundur, bersembunyi di belakang mereka yang bergegas maju. Melihat banyak pemain yang berlari ke arahnya dari segala arah, ekspresi Herlus tetap tenang. Dia mengangkat pedangnya dan memutarnya di sekitarnya seperti angin puyuh, melepaskan gelombang pisau berbentuk cincin di sekelilingnya yang melesat ke arah para pemain, menutupi hampir setengah cincin. Itu memusnahkan semua serangan jarak jauh, dan ketika mendekati petinju, mereka tidak bisa memblokir serangan, langsung dikirim terbang ke tepi arena. HP mereka langsung turun sekitar 40%. Cek aku, AOE ini terlalu menakutkan. Itu terlalu berisiko, aku hampir jatuh dari ring. Petik 2. Para pemain depan mengalami kemunduran besar, dan ekspresi wajah mereka sangat berubah. Sebagian kecil dari pemain yang telah tinggal di luar sejak awal dan dengan demikian lolos dari serangan diam-diam merasa lega. Untungnya, kami tidak memiliki kepala yang keras dan berhasil menahan keinginan untuk bergegas ke depan. Untuk para pemain saat ini, kekuatan Herlus benar-benar mengungguli mereka. Han Xiao telah lama menduga bahwa para pemain akan memiliki mentalitas menyerang seorang bos ketika mereka mendekati pertempuran pemilihan ini. Karena itu, dia memilih untuk membiarkan Herlus menangani babak pertama, memberikan gambar yang tak terkalahkan di grup mercenarinya. Adapun beberapa pertandingan berikutnya, semua tentara bayaran yang terlibat juga berada di tim elitnya. Tidak ada ketegangan mengenai hasilnya. Bahkan jika Herlus berjalan dengan mudah, kelompok pemain ini masih ditebang dengan mudah, satu pisau untuk satu orang. Para pemain hanya bisa mengubah pemikiran mereka tentang bentrok, alih-alih bergegas ke segala arah, berkeliaran di pinggiran arena untuk mencoba dan bertahan hidup. Ini tampaknya sangat merangsang. Kemudian 2 menit naik, kurang dari 10 pemain tetap hidup. Hanya ketika Herlus menyarungkan pedangnya, para pemain yang selamat menyadari, seolah-olah mereka baru saja terbangun dari keadaan pingsan.
Ekspresi kegembiraan mewarnai wajah para korban. Kita menang. Para pemain yang kalah memiliki ekspresi iri dan amarah. Untuk benar-benar membiarkan para bangsawan yang licik seperti itu memenangkan hadiah, apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Dari ratusan peserta, bahkan 10 orang tidak berhasil. Persentasenya rendah, tetapi ini sengaja dilakukan oleh Han Xiao. Dia ingin menekan tingkat keberhasilan, untuk memberi kesan bahwa pemenang akan jarang, sebelum secara bertahap membiarkan tingkat keberhasilan meningkat seiring waktu. Selamat untuk mereka yang telah lulus. Black Star menyambut kamu. Saat kami kembali keluar angkasa, kami akan mendaftarkan kamu di Mercenary Alliance. Pada saat itu, kamu akan menjadi tentara bayaran yang sebenarnya. Petik 2. Herlus mengulurkan tangannya, menjabatnya dengan semua yang selamat yang hadir. Ini adalah persyaratan lain dari Han Xiao, untuk mencerminkan perlakuan yang berbeda antara kedua pihak. Para penyintas sangat gembira ketika mereka mengetahui bahwa faksi mereka telah hidup. Mereka tidak lagi perlu menemukan bintang hitam untuk menelusuri toko faksi, dan barang-barang di dalamnya tidak lagi berwarna abu-abu. Meskipun mereka tidak memiliki enas untuk membeli produk, dunia warna jelas lebih baik daripada abu-abu monokrom. Hanya misi, seleksi tentara bayaran untuk kelompok yang selamat ini yang dihitung sebagai lengkap, dan mereka memperoleh 100 poin kontribusi fraksi. Setelah melihat video Bun Hit Dog, mereka mengerti bahwa untuk faction yang disukai di reputasi, ramah, atau di bawahnya, 100 poin hanya bisa dibeli menggunakan 50 enas. Mereka semua merasa bahwa secara teknis mereka mendapatkan 50 enas. Beberapa dari mereka menjadi sangat gembira. Para penonton iri, dan mereka sangat memperhatikan poin kunci dalam percakapan, yang Herlus menyebutkan, kembali keluar angkasa. Apakah ini berarti, selama kita lulus ujian, kita akan dapat mengikuti Black Star dan meninggalkan planet Aquamarine ketika alur cerita ini berakhir? Kami tidak salah menebak, Black Star memang panduan perjalanan antar bintang yang dikirim untuk membawa kita dalam versi 2.0. Mata para pemain menyala, dan mereka semua tiba-tiba merasa bersemangat untuk bergerak, tidak sabar untuk berpartisipasi dalam seleksi berikutnya. Pilihan berikutnya dilakukan selangkah demi selangkah, dan Han Xiao tidak lagi peduli untuk berjaga-jaga. Karena banyaknya pemain, jadwal Han Xiao menunjukkan banyak pertarungan seleksi setiap hari. Pertempuran seleksi akan dilakukan kira-kira setiap 20 menit, dan di banyak cincin di sekitar arena, akan ada beberapa pertempuran seleksi yang dilakukan. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa sekitar 4 hingga 5.000 orang akan berpartisipasi setiap hari, dengan tingkat kelulusan dipertahankan sekitar 5%. Ada lebih dari 100.000 pemain di Sanctuary, dan dengan setiap pemain memiliki kesempatan, kegiatan ini dapat dilakukan untuk jangka waktu yang lama. Aliran yang tipis akan memungkinkan air mengalir untuk periode yang lebih lama. Lagi pula, bukan hanya novel tantangan dan menarik ini, mayoritas pemain berpegang pada mentalitas bahwa mereka akan beruntung. Grid Mechanic Han selalu percaya bahwa gagasan keliru semacam ini sangat membantu dalam rencananya, karena memungkinkan para pemain untuk bersedia melompat ke lubangnya. Dalam beberapa hari lagi, para pemain akan beradaptasi dengan pertempuran pemilihan. Ketika mereka berada di jalur yang benar dan tingkat keberhasilan meningkat, aku tidak perlu khawatir lagi. Mengenai rencana untuk fraksinya, Han Xiao telah menyiapkan banyak metode. Namun, ini bukan saatnya untuk memanfaatkannya, pilihan ini hanyalah pembuka. Lebih lanjut, kesulitan dari proses seleksi ini juga akan menciptakan permintaan agar pemain menjadi lebih kuat dengan cepat. Ini juga akan memungkinkan peningkatan penjualannya sendiri, membunuh banyak burung dengan satu batu. Dari fajar hingga senja, alun-alun dipenuhi orang. Setelah tenggelam dalam suara sepanjang hari, Han Xiao bersiap untuk berkemas. Hanya dalam satu hari, pengalamannya berhasil menembus angka miliaran. Sebanyak 1,29 miliar pengalaman, aku belum merasakan ini menyegarkan dalam waktu yang lama. Han Xiao menghela napas dengan nyaman, merasa sangat puas di hatinya. Terakhir kali panen besar-besaran seperti itu terjadi padanya adalah 2 tahun lalu sebelum dia meninggalkan planet Aquamarine. Rasanya seperti gurun kering menyambut hujan pertama dalam waktu yang lama. Jumlah ini seharusnya cukup bagi aku untuk naik ke level 120, dengan beberapa kelebihan tersisa. Membuka antarmuka, Han Xiao siap naik level. Pada saat ini, suara gemuruh bergema dari langit. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat pesawat ruang angkasa baru turun perlahan. Ini adalah pesawat ruang angkasa yang dia kirim untuk menjemput Frenzied Sword dan yang lainnya. Mereka akhirnya tiba. Suara mendesing. Lubang palka terbuka. Frenzied Sword, Bun Hit Dog, Hao Tian, dan para pemain lainnya membawa jetpack di punggung mereka saat mereka turun ke alun-alun. Mayoritas pemain yang hadir mengenali kumpulan pemain berlevel tinggi ini. Mereka semua melirik, dengan wajah takjub. Hei, kalian kembali. Banyak orang menyambut mereka dengan hangat. Kelompok pemain ini telah tampil gemilang di Liga Pro dan telah mengumpulkan banyak ketenaran. Selain itu, mereka juga sudah tidak aktif sejak lama. Frenzied Sword dan yang lainnya menanggapi antusiasme para pemain sebelum mendorong mereka melewati kerumunan dan berjalan menuju Han Xiao. Para pemain ini adalah orang-orang yang pertama kali mengikutinya ke alam semesta, dan mayoritas dari mereka adalah pemain setingkat dewa dalam kehidupan sebelumnya. Han Xiao selalu memperlakukan mereka secara berbeda. Pada saat ini, dia tidak berbasa-basi dengan mereka tetapi langsung mengatakan, kalian terlambat. Para pemain tertegun sejenak. Dari nada Black Star, jelas bahwa dia memperlakukan mereka sebagai miliknya sendiri, dan mereka memiliki perasaan khusus di hati mereka. Ketika mereka berada di pesawat ruang angkasa, mereka telah menemukan bahwa para pemain lain juga dapat bergabung dengan Black Star Mercenary Group, dan mereka bukan lagi satu-satunya yang menikmati keistimewaan seperti itu. Mereka semua merasa sangat tidak berdaya terhadap masalah itu. Tetapi pada saat itu, mereka semua menyadari bahwa, burung tua, seperti mereka masih mendapat perlakuan khusus. Sekarang setelah mereka kembali ke sisi Black Star, mereka segera merasa nyaman.
Sebenarnya, ekspansi tidak sepenuhnya merupakan hal yang buruk, kata Hao Tian. Grup Black Star Mercenary adalah faksi dengan potensi untuk berkembang. Hanya ketika anggota fraksi meningkat, pertumbuhan manfaat yang dapat diberikan fraksi menjadi cepat. Petik 2. Para pemain profesional lain setuju. Memang, dengan lebih banyak pemain, faksi akan dapat tumbuh dengan cepat, dan ini bukan hal yang buruk bagi para pemain profesional di Tiongkok. Namun, sementara mereka semua memahami logika ini, mereka masih merasa sengsara karena mereka tidak dapat memiliki bintang hitam hanya untuk diri mereka sendiri. Selama versi 1.0, Han Xiao telah memanfaatkan video Bun Hit Dog untuk menanam konsep di benak para pemain. Konsep ini adalah bahwa fraksinya akan terus tumbuh ketika mereka menyelesaikan lebih banyak misi. Ini membuat para pemain merasa seolah-olah mereka dapat berkontribusi pada pertumbuhan fraksi dan mendapatkan lebih banyak manfaat darinya. Saat ini, konsep ini belum tertanam kuat di hati para pemain. Ketika para pemain memasuki galaksi dan lebih banyak pemain secara pribadi mengalami titik ini untuk diri mereka sendiri, mereka tidak hanya akan menyelesaikan misi dengan sungguh-sungguh, mereka juga akan memanggil teman-teman mereka untuk bergabung dengan Black Star. Menipu satu akan mengembalikan biayanya, dan menipu dua akan memungkinkannya untuk mendapatkan 2 kali lipat. Selain itu, ketika para pemain bekerja keras untuk faksi, rasa memiliki mereka terhadap faksi juga akan tumbuh, dan ini adalah bagian dari rencana Grid Mechanic Han. Para pemain profesional itu tidak menunda dan juga menemukan Han Xiao untuk mempelajari keterampilan baru. Mereka menantikan untuk bertemu Han Xiao lagi karena mereka menyadari keuntungan mereka, hanya mereka yang memiliki enas. Beberapa dari mereka sudah pergi ke galaksi dan memiliki inisiatif di tangan mereka. Han Xiao membiarkan mereka menjadi kaya, dan sementara para pemain di planet Aquamarine hanya bisa menatap barang-barang di toko fraksi dan liur, mereka sudah memiliki kemampuan untuk membeli barang-barang itu. Ada beberapa item baru di toko dan juga banyak pengetahuan lanjut. Ada baju Sirah Sunil baru. Versi sederhana dari Armor Commander Class memiliki spesifikasi yang jauh lebih tinggi daripada Armor NCO Class. Sayang sekali ada batasan level. Petik 2. Perisai elektromagnetik. Item ini juga tidak terlalu buruk. Aku tidak ingat melihat item ini sebelum pembaruan. Petik 2. Setiap orang memiliki wajah penuh keingintahuan. Ada banyak produk baru di faksi, dan mereka benar-benar dimanja oleh pilihan. Setelah berdiskusi sebentar, mereka semua membeli barang-barang yang mereka inginkan dengan sebagian besar adalah pengetahuan lanjut. Bagaimanapun, mereka pasti tidak akan rugi jika mereka membeli pengetahuan. Mereka telah melihat harga pasar dari pengetahuan lanjut di galaksi sebelumnya, dan itu tidak berbeda dengan menipu mereka dari uang mereka. Manfaat dari toko faksi Black Star masih yang terbaik. Satu pengetahuan lanjut hanya membutuhkan sekitar 10.000 enas, yang hampir setengah dari harga pasar. Kriteria untuk membeli pengetahuan tingkat lanjut adalah menghabiskan 1.500 poin kontribusi fraksi. Semua pemain ini hanya memiliki beberapa ratus poin kontribusi. Di bawah 1.000 poin kontribusi, 100 poin kontribusi dapat ditukar dengan 50 enas. Dari 1.000 poin kontribusi hingga 3.000 poin kontribusi, 100 poin kontribusi membutuhkan 500 enas untuk ditukar. Namun demikian, menghabiskan sedikit lebih dari 10.000 enas untuk membeli pengetahuan lanjut jauh lebih murah daripada harga pasar di galaksi. Sebelum pembaruan, para pemain ini telah mengikuti Han Xiao selama 6 hingga 7 misi. Mengambil biaya perbaikan dan pengeluaran untuk peralatan baru, mereka masih memiliki 20 hingga 30.000 enas. Dengan demikian, mereka segera berkontribusi besar untuk Han Xiao saat versi 2.0 dimulai. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia menghasilkan lebih dari 600.000 enas. Han Xiao merasakan perasaan hangat dan nyaman di hatinya. Hanya jika pemainnya kaya dia bisa memanennya. Kumpulan pemain yang ia bawa ke galaksi adalah kumpulan tanaman pertamanya. Han Xiao sudah memverifikasi kelayakan rencananya, dan panen ini sesuai harapannya. Baginya untuk memiliki Frenzied Sword dan yang lainnya kembali, selain membiarkan mereka menghabiskan uang dan mengisap dompet mereka kering, Han Xiao punya target lain. Itu bagi mereka untuk menjadi contoh. Para pemain lain tidak punya uang, jadi biarkan mereka menonton orang-orang kaya dari jauh dan rasakan bedanya. Sengaja menciptakan kelas sosial yang berbeda untuk menciptakan konflik. Langkah Han Xiao ini benar-benar kotor. Saat Han Xiao mengamati sekelilingnya, dia melihat banyak pemain dengan wajah penuh iri dan kerinduan. Awalnya, mereka semua adalah petani miskin yang tidak punya uang, tetapi sekarang setelah mereka melihat Frenzied Sword dan yang lainnya membeli barang-barang yang tidak mampu mereka beli seperti sekelompok novel riche, keinginan yang lebih kuat segera tersulut dalam diri mereka. Hati. Meskipun Han Xiao sudah membangkitkan selera para pemain sampai-sampai mereka ngiler, Han Xiao tidak keberatan mengeluarkan beberapa hidangan baru untuk mereka lihat. Dia adalah yang paling mahir dalam membuat mereka ngiler. Setelah menyelesaikan permintaan Frenzied Sword dan yang lainnya, langit menjadi gelap dan matahari terbenam. Han Xiao tidak terus tinggal di belakang dan memberikan Frenzied Sword dan yang lainnya misi untuk membantu santuari sebelum meninggalkan plaza. Dia masih memiliki hal-hal lain untuk dilakukan dan tidak akan tinggal di sana dari hari ke malam. Aku harus meningkatkan level aku terlebih dahulu. Setelah sedikit keterlambatan, aku hampir lupa tentang masalah ini. Membuka antarmuka, Han Xiao melemparkan semua pengalaman yang baru saja dia dapatkan dan akhirnya mendengar suara dia naik level lagi. Garis bawah 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 garis bawah. War Mechanic naik level hingga LV 20 max. Plus 300 energi, 3 DEX, 3 AKHIR, 5 INT. Kamu telah menerima 6 poin atribut gratis. Kamu telah menerima 1 poin potensial. Garis bawah garis bawah garis bawah. Level total kamu telah mencapai 120. Kamu telah memicu fase selanjutnya dari misi promosi.
Misi promosi level 120, rahasia energi, level energi mencapai level 10. Garis bawah. Sebenarnya ini misi promosi. Alis Han Xiao terangkat, dan dia cukup terkejut. Rahasia energi, bukan misi bersama. Itu tidak sulit karena dia tidak perlu bertempur, tetapi butuh sedikit waktu. Untuk itu diperlukan level energi karakter untuk mencapai standar tertentu, dan standar ini pasti akan lebih tinggi dari level saat ini. Sekarang dia berada di level 120, energi Han Xiao berada di 8.360 poin, dan masih level 9. Ini berarti bahwa energinya akan memberinya status bonus level 9. Konsep level energi juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang mirip dengan bidang budidaya energi internal. Setiap kali energinya mencapai sejumlah poin tertentu, ia akan menerima statistik bonus tingkat baru. Ketika dia menggunakan skill dan energinya yang habis, menyebabkan energinya jatuh di bawah level tertentu, dia akan kehilangan statistik bonus sementara dari level itu, dan statistik keseluruhannya akan sementara diturunkan. Itu mirip dengan dia kelelahan dalam pertempuran dan menyebabkan kemampuan tempurnya menurun. Statistik seseorang akan mencapai puncaknya hanya ketika energi seseorang adalah yang paling melimpah. Level 10 energi level membutuhkan 9.000 poin energi, dan Han Xiao masih beberapa ratus poin jauhnya. Kesenjangan kecil ini tidak sulit untuk diisi. Selama dia menemukan satu atau dua teknik pelatihan energi dan melatihnya secara maksimal, dia akan dapat menyelesaikan misi. Dalam kehidupan sebelumnya, meningkatkan level energi seseorang adalah cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang setelah mencapai level maksimal. Banyak pemain akan menemukan NPC untuk mempelajari teknik pelatihan energi baru, berharap untuk mencapai tingkat energi baru sehingga statistik mereka akan menerima dorongan besar. Misi promosi ini tidak terlalu sulit. Bennett, Herlus, atau Harmon harus memiliki teknik pelatihan energi yang berbeda, dan dengan hubungan kita saat ini, mereka bertiga tidak boleh menolak berbagi dengan aku. Han Xiao mengangguk. Karena misi promosi tidak sulit, dia akan menyimpan kartu penyelesaian misi untuk digunakan nanti. Selain misi promosi, ada juga misi peningkatan kelas untuk kelas mekaniknya. Garis bawah. Persyaratan kemajuan kelas, pelajari salah satu dari 3 pengetahuan high-end berikut dan tingkatkan ke tingkat maksimum, teknologi mesin duplex besar super nanoteknologi atau teknologi kecerdasan buatan lanjut. Catatan, pilihan pengetahuan kamu akan menentukan hasil kemajuan kelas kamu. Garis bawah. Misi ini berada dalam harapan Han Xiao. Persyaratan kelas kemajuan berikutnya War Mechanic telah diperbaiki, dan setiap pemain kelas mekanik akan memiliki misi yang sama. Selama misi kelas kemajuan pertama dari mekanik, mereka akan menghadapi pilihan antara 3 rute yang berbeda, Master Cannon, Ugilis Mekanis dan Master Mesin. Pada fase saat ini, mekanika menghadapi pilihan baru lainnya. Mereka harus memilih antara cabang bersenjata, kontrol, atau energi untuk berspesialisasi dalam. Teknologi mesin duplex besar akan berjalan di jalur mesin berukuran besar, super nanoteknologi berjalan di jalur nanoteknologi, dan teknologi kecerdasan buatan lanjut akan berjalan di jalur teknologi virtual. Ketiga jalur memiliki kelebihan dan kekurangan mereka sendiri, dan satu masih akan bisa belajar pengetahuan dari subkelas lain setelah kemajuan kelas. Hanya saja mereka akan menekankan pada keterampilan yang berbeda. Sama seperti bagaimana pengetahuan Master Cannon, Mechanical Pugilis, dan Master Mesin adalah sama, tetapi keterampilan yang mereka peroleh berbeda. Selanjutnya, perbedaan terbesar adalah jumlah poin potensial yang diperlukan untuk mempelajari pengetahuan. Sebagai contoh, jika seseorang condong ke cabang bersenjata, 2 tingkat terakhir dari pengetahuan kelas atas dari 2 cabang lainnya akan 3 kali lipat. Adapun cabang mana yang harus dia pilih, Han Xiao bahkan tidak perlu ragu. Dia ingin memilih jalur teknologi virtual. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, dia pasti akan bertemu mekanika peringkat tinggi di masa depan, dan teknologi virtual akan memungkinkan dia untuk mencegah mesinnya sendiri dikendalikan oleh lawan. Jika tidak, mesin-mesinnya mungkin akan disusupi dan direnggut oleh musuhnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia menderita banyak kerugian karena ini. Sementara cabang bersenjata dan energi tampak sangat keren, mereka tidak sepenting teknologi virtual yang tampak tidak penting. Terlepas dari seberapa kuat mesinnya, saat musuhnya menyusup ke mesinnya, mereka tidak berbeda dengan besi tua, dan mereka bahkan mungkin akan menyerangnya. Kedua adalah karena Han Xiao tidak takut akan mahalnya poin potensial. Seorang pemain biasa akan merasa tidak mungkin untuk mempelajari semua pengetahuan tentang suatu kelas karena harga yang sangat tinggi akan membuat mereka putus asa. Namun, ini bukan tidak mungkin bagi Han Xiao. Selama dia memiliki pertanian pengalaman besar yang disebut para pemain, kecepatan mengumpulkan pengalamannya akan jauh lebih cepat daripada para pemain. Selama dia meningkatkan semua keterampilannya ke level maksimumnya, dia perlahan bisa menyimpan poin potensi. Dengan demikian, dampak negatifnya tidak terlalu bagus untuknya. Aku masih memiliki 200 juta poin pengalaman lainnya. Aku tidak akan terburu-buru untuk menyelesaikan kemajuan kelas aku. Pertama-tama aku akan menyelesaikan misi promosi aku dan mengumpulkan lebih banyak pengalaman. Pada saat itu, aku dapat naik level dalam sekali jalan. Han Xiao melihat statistik level 120 dan melemparkan semua poin atribut gratis ke intelijen. Dia akhirnya menembus penghalang 900 poin. Setelah itu, ia menutup antarmuka dan kembali ke kediamannya. Sektor independen diukir di wilayah inti santuari untuknya dan tentara bayaran untuk tinggal di. Pak. Setelah membuat tikungan terakhir, Han Xiao tiba-tiba menghentikan langkahnya. Bennett sedang menunggunya di luar pintu. Bintang hitam, 6 bangsa ingin berbicara denganmu. Bennett langsung ke intinya. Mereka tidak bisa diam. Mata Han Xiao bersinar. Setelah menunggu 1 hari, 6 negara akhirnya membuat keputusan, sekarang saatnya baginya untuk memeras mereka. 6 bangsa di masa lalu telah memihak Godora, tetapi sekarang, dia memiliki inisiatif di tangannya dan tiba di hadapan Godora. Statusnya hari ini berbeda dari sebelumnya.
Apakah dia bisa mengubah planet pemula ini menjadi basis jangka panjang akan ditentukan oleh hasil negosiasi ini. Ketika mereka berdua memasuki ruang konferensi rahasia, eselon atas dari 6 bangsa sudah menunggu beberapa saat. Layar raksasa di ruang konferensi menunjukkan gambar para pemimpin 6 negara. Ini adalah konferensi video jarak jauh. Saat Han Xiao masuk, eselon atas dari 6 bangsa mulai mengukurnya. Han Xiao kemudian berbalik dan menatap Bennett, dan Bennett mundur ke samping untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi. Para pemimpin Star Dragon, Hesla, Raylan, Theseus, Maple, dan Ordina, aku percaya bahwa ini harus menjadi pertemuan pertama kami. Selamat sore, tuan-tuan, kata Han Xiao dengan nada tenang. Halo, Black Phantom. Lebih tepatnya, kamu harus dipanggil Black Star sekarang. Kami memperhatikan kamu sejak lama, dan kami sangat senang memiliki percakapan ini. Petik 2. Pemimpin Star Dragon menjawab dengan senyum ramah. Karena Han Xiao pernah bekerja untuk agen intelijen Star Dragon, hubungan mereka adalah yang terbaik, dan pemimpin Star Dragon adalah wakil untuk konferensi ini. Han Xiao mengangkat alisnya. Aku tahu apa niatmu. Terus terang saja. Petik 2. Bennett memahami niat kami, tetapi kami ingin melakukan percakapan pribadi dengan kamu. Bennett mengatakan bahwa tujuan kamu kembali adalah untuk melindungi planet ini dan penduduknya dari kehancuran oleh bencana mutasi. Kamu adalah orang yang berkelas, dan kami benar-benar mengagumi kamu. Seperti yang telah kamu amati, warga negara kita hidup dalam ancaman dan kekhawatiran setiap hari, dan kami berharap dapat mencari bantuan kamu melalui pertemuan ini. Petik 2. Pemimpin Star Dragon tidak bertele-tele tentang semak dan langsung ke titik. Apa permintaanmu? Kami berharap kamu dapat membantu memulihkan sistem sosial kami yang retak dan menyelamatkan warga kami yang berada dalam bahaya. Bagaimana kamu ingin aku mencapainya? Han Xiao berkata dengan sabar. Setelah beberapa diskusi, kami semua berharap bahwa Santuari dapat berbagi resep penekan dan bahan bakunya dengan kami, dan mengirim orang untuk mengajari kami tentang proses ramuan. Pada saat yang sama, kami berharap untuk mendapatkan sejumlah besar penekan selesai untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak negara kami. Kita harus memulihkan gedung pemerintah dan tentara kita terlebih dahulu sebelum mencoba untuk mengkarantina dan menyelamatkan warga negara kita. Selama kita bisa mendapatkan kembali kekuatan kita akan dapat mencegah situasi memburuk. Dalam proses ini, kami berharap dapat meminjam kekuatan prajurit dan armada kamu. Kami akan memberitahu kamu lagi tentang rencana terperinci kami. Petik 2. Kedengarannya tidak terlalu buruk. Kalian menunda menghubungi aku selama 1 hari untuk membahas rencana ini, kan? Han Xiao berkata dengan tenang tanpa memberikan balasan. Lalu, manfaat apa yang akan aku dapatkan? Para pemimpin 6 negara tertegun sejenak. Bukankah kamu kembali secara khusus untuk menghentikan bencana? Apakah kamu tidak membantu para pengungsi tanpa syarat? Mengapa kamu berbicara tentang manfaat sekarang? Mengapa kamu begitu terkejut? Han Xiao mengangkat alisnya. Bukankah ini perdagangan? Jika tidak ada manfaat, jangan buang waktu aku. Petik 2. Ini. Tidak ada yang akan bisa menghindari musibah, dan melawan musibah adalah tanggung jawab semua orang. Mengapa ini menjadi perdagangan? Apakah kamu tidak kembali untuk menyelamatkan penghuni planet ini? Pemimpin Ordina menyela. Memang, tapi bukan itu yang sedang kita bicarakan sekarang. Han Xiao melipat tangannya dan melanjutkan. Kalian semua ingin meminjam kekuatanku untuk memulihkan kendalimu atas bangsamu. Aku membantu kamu memulihkan stabilitas bangsa kamu, dan kamu memberi aku manfaat sebagai balasannya. Ini adalah perdagangan yang adil. Jika tidak, mengapa aku harus membantu kalian semua? Petik 2. Membantu kami akan memungkinkan lebih banyak pengungsi untuk diselamatkan. Bukankah ini alasannya, kata pemimpin Hesla. Semua orang harus mati pada akhirnya, dan itu adalah mimpi pipa untuk menyelamatkan semua orang di planet ini, kata Han Xiao. Kamu semua sudah membaca file aku sebelumnya dan tahu bahwa aku bukan seorang idealis. Tujuan aku adalah untuk menghentikan bencana ini sehingga planet ini tidak akan hancur. Terlepas dari berapa banyak orang yang mati, aku akan dapat menerima hasilnya. Jangan gunakan ini untuk menyandera aku. Aku bukan Bennett dan aku tidak sebaik dia. Ini bukan chip yang dapat kamu gunakan untuk membuat aku melakukan apapun yang kamu inginkan. Hidup dan mati rejimu tidak ada hubungannya denganku. Aku bisa menjaga santuari dan menunggu para pengungsi dari seluruh dunia untuk mencari bantuan dari aku. Mereka tidak akan dengan bodohnya menunggu kematian mereka di negara kamu. Ketika semua rezim kamu dihancurkan, aku kemudian dapat mendukung santuari untuk menjadi penguasa baru dan satu-satunya di planet ini. Petik 2. Bennett membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Dia tidak memiliki ambisi untuk memerintah dan tidak setuju dengan hal ini. Namun, setelah beberapa keraguan, ia memutuskan untuk menonton dari samping dan mempercayai Han Xiao. Aku tidak menyangkal bahwa kamu semua memang berniat untuk menyelamatkan warga negara kamu. Namun, motif terbesar kamu adalah meminjam penekan kami dan kekuatan aku untuk mencegah rezim kamu runtuh. Ini adalah sesuatu yang kamu tidak dapat menyangkal. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, karena kalian semua memohon bantuan, pastikan kamu terlihat seperti kamu mencari bantuan. Orang yang berhak menuntut adalah aku, bukan kalian. Petik 2. Para pemimpin 6 negara marah dan terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Han Xiao akan begitu mudah. Tidak, aku pikir kamu salah paham tentang sesuatu. Kamu tidak sepenting yang kamu kira, kata pemimpin Theseus. Kami sudah mencari bantuan dari Godora, dan mereka akan tiba dengan cepat. Kami hanya mencari bantuan kamu sehingga kami dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Karena kamu begitu tidak sopan dengan kami tidak dapat melakukan apapun. Aku harap kamu ingat bahwa penolakan kamu telah menyebabkan banyak orang yang bisa selamat untuk mati. Mereka semua terbunuh olehmu. Petik 2. Black Star bukan satu-satunya harapan mereka, dan 6 negara hanya menguji sikap Han Xiao. Dalam hati mereka masih lebih mempercayai Godora. Kita semua adalah individu yang bijaksana, jadi jangan repot-repot menggunakan kata-kata seperti itu sebagai ancaman. Ini tidak lebih dari lelucon.
Karena kalian berbicara tentang tidak sopan. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Godora harusnya sangat sopan dengan kalian semua, tapi selain memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk membangkitkan supers, bantuan apa lagi yang telah mereka berikan kepadamu? Tidak hanya mereka tidak memberikan kalian semua bantuan, mereka bahkan mengguncang tatanan masyarakat. Penampilan Godora yang menyebabkan perang ratusan negara beberapa dekade yang lalu, menyebabkan kematian jutaan orang. Selain itu, pasukan penyelamat Godora masih belum tiba, apakah aku benar? Petik 2. Delegasi 6 negara terdiam. Han Xiao mengangkat alisnya dan tiba-tiba mengubah topik. Dengan nada menggoda, dia berkata, beberapa tahun yang lalu, aku membantu kamu semua menang melawan organisasi kriminal. Pada saat itu, aku tidak berpartisipasi dalam pertemuan antara semua eselon atas, tetapi hari ini, kamu mengambil inisiatif untuk menghubungi aku. Mengapa ada perubahan drastis dalam status kami hanya dalam 2 tahun yang singkat? Mengapa ada perbedaan yang sangat besar? Petik 2. Wajah para pemimpin 6 negara menjadi gelap, dan mereka merasa hati mereka ditusuk. Mereka hanya melakukan negosiasi, dan mereka bisa melupakan masalah itu jika konsensus tidak dapat dicapai. Tetapi mengapa dia harus menuangkan garam ke dalam luka mereka? Pria yang kejam. Kalian semua hanya bisa memeluk paha Godora seolah-olah mereka adalah leluhurmu. Bahkan jika kamu semua tidak memahami pihak lain, kamu masih harus membujuk mereka dengan nada ramah dan merendahkan diri seperti cucu-cucu mereka. Bagi aku tidak hanya mengerti peradaban mereka, aku bahkan pernah bekerja sama dengan mereka sebelumnya. Kami memiliki hubungan kerja yang baik, dan aku bahkan dapat menghubungi eselon atas mereka. Bisakah kalian melakukan itu? Petik 2. Wajah para pemimpin benar-benar hitam. Ini adalah kebenaran yang mereka semua mengerti. Sebagai pemimpin, bagaimana mereka bisa rela untuk tidak memegang otoritas di tangan mereka? Namun, kesenjangan antara kedua peradaban memaksa mereka untuk menundukkan kepala. Mereka tidak tahu tentang prestasi Black Star di galaksi, tetapi jika Han Xiao berbicara yang sebenarnya, maka kekuatan Black Star jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Han Xiao mengetuk meja dan berkata, jika Godora membantu kamu menghadapi bencana mutasi, mereka pasti akan berangkat dengan pesawat ruang angkasa pada saat berikutnya, meninggalkan akibat bencana. Kamu semua masih akan menjadi warga planet yang terbelakang, dan tidak ada yang akan berubah. Berharap Godora akan membawa kalian semua ke galaksi. Kamu tahu ini tidak mungkin. Petik 2. Pandangan para pemimpin berubah, dan mereka semua tahu bahwa apa yang dikatakan Han Xiao adalah kebenaran. Godora akan menyelamatkan mereka dari malapetaka tetapi pasti tidak akan membantu mereka untuk berkembang. Mereka semua sangat jelas tentang ini. Itu seperti bagaimana Godora memberi mereka komunikator galaktik tetapi mengunci lebih dari 99% fungsinya. Mereka hanya bisa menghubungi Godora secara sepihak tetapi tidak akan dapat memahami galaksi. Bahkan jika bencana mutasi diselesaikan, mereka harus membersihkan kekacauan mereka sendiri. Tidak hanya mereka tidak dapat maju, peradaban mereka yang lemah bahkan mungkin mengalami kemunduran. Han Xiao tidak berhenti di situ dan melanjutkan, jika kamu ingin berbicara dengan aku dengan alasan yang sama, kamu semua harus memasuki galaksi paling tidak. Namun, teknologi kamu beberapa ratus tahun kurang sebelum kamu dapat menjadi anggota galaksi. Apakah kamu semua akan menempatkan harapan kamu dalam ledakan teknologi yang akan membawa keajaiban terjadi? Apakah kamu pasrah pada nasib seperti itu? Petik 2. Apa maksudmu sebenarnya? Kata pemimpin Star Dragon. Apakah kamu tidak mengerti? Hanya aku. Satu-satunya harapanmu adalah aku. Han Xiao menamparkan meja dengan keras saat dia mengangkat suaranya. Aku satu-satunya pilihanmu karena aku satu-satunya orang dari planet Aquamarine yang ada di galaksi. Hanya aku yang bersedia membantu kamu berkembang. Petik 2. Para pemimpin 6 negara tercengang. Kamu, maksudmu adalah? Terima kenyataan. Aku tidak bernegosiasi tentang bantuan bencana tetapi tentang masa depan. Petik 2. Han Xiao meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia menekan para pemimpin 6 bangsa dengan karismanya. Dalam kehidupan sebelumnya, sementara para pemain telah berhasil menyelesaikan misi utama alur bencana mutasi, mereka telah menyeret misi terlalu lama. Ketika Godora menyelesaikan bencana mutasi, 6 bangsa sudah runtuh, dan hanya ada ke-8 yang tersisa di peradaban. Warga yang kehilangan rumah hanya bisa berjuang untuk hidup mereka. Karena Godora menemukan potensi khusus pemain melalui proses memerangi bencana, Godora telah mendirikan benteng di planet Aquamarine yang hampir hancur untuk menerima aliran baru orang-orang Inhuman baru. Han Xiao condong ke arah melindungi 6 negara. Apapun yang terjadi, jauh lebih baik untuk memiliki pemerintahan rezim yang dewasa atas tempat itu karena akan membuatnya lebih mudah bagi organisasi manapun untuk berfungsi di planet ini. Planet Aquamarine adalah planet pemula, dan jika Han Xiao bisa membangun pangkalan di sana, ia akan dapat memiliki aliran pemain yang tak ada habisnya. Kata-kata itu segera membangkitkan badai di hati para pemimpin 6 negara. Mereka semua terdiam dan mulai memikirkan pro dan kontra. Kata-kata Han Xiao benar-benar menggerakkan mereka. Sementara Godora kuat, mereka adalah alien dan bukan jenis mereka. Black Star, yang berasal dari planet Aquamarine, benar-benar salah satunya. Bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, rasionalitas mereka mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk mengubah nasib peradaban mereka. Apa yang kamu inginkan? Nada suara pemimpin Ryland terdengar parau. Kata-kataku sudah sangat jelas, dan kalian semua tahu apa yang aku inginkan. Bahkan jika kamu tidak ingin memberikannya kepada aku dapat mengambilnya sendiri. Petik 2. Ambisimu terlalu besar. Percayalah padaku, luasnya galaksi ini layak untuk pengorbanan kecil ini. Kamu tidak akan menyesali pilihan kamu membeli tiket ini. Kamu hanya akan menyesal seumur hidup jika kamu melewatkan kesempatan ini. Petik 2. Berdengung. Layar tiba-tiba menjadi hitam. Bennett masih shock ketika dia bertanya, apakah mereka menolak? Tidak. Bibir Han Xiao sedikit melengkung. Mereka sedang berdiskusi. Bennett memandang Han Xiao dan berkata dengan tatapan yang rumit, kamu telah berubah. Aku belum berubah.
Han Xiao mengangkat bahu dan dengan santai berkata, tidak mungkin untuk memahami setiap sisi seseorang. Bennett tidak menjawab lagi dengan hati yang berantakan. Black Star ingin menjadi penguasa seluruh planet. Mungkinkah motif kepulangannya bukanlah untuk menyelamatkan manusia tetapi untuk memerintah planet ini? Dia tidak tahu apakah tindakan Han Xiao benar atau tidak. Sejarah telah membuktikan tragedi dalam mengumpulkan otoritas di tangan satu orang berkali-kali. Dia telah melihat hasil yang menyedihkan dari terlalu banyak orang yang ambisius. Sumber bencana seringkali adalah keinginan yang meningkat. Waktu tampaknya telah berlalu sangat lambat, dan setelah menunggu selama 10 menit, layar akhirnya menyala lagi. Para pemimpin 6 bangsa muncul dan menatap Han Xiao dengan tatapan yang rumit. Selama kamu dapat memenuhi janji kamu, kami bersedia memenuhi semua permintaan kamu. Kami akan menggunakan semua kekuatan kami dan mendengarkan pesanan kamu. Kami menerima persyaratanmu. 6 negara benar-benar tidak punya banyak pilihan dalam hal ini. Selama satu rezim tunggal menerima proposal Han Xiao, negara-negara lain akan tertinggal jika mereka tidak menerimanya. Star Dragon adalah orang pertama yang menunjukkan kesediaan mereka untuk tunduk, dan setelah beberapa diskusi, 5 negara lainnya juga setuju. Bintang hitam sudah memasuki galaksi, dan itu tidak memalukan bagi mereka untuk tunduk padanya. Satu pesta selalu tinggi di singgasana mereka dan memperlakukan mereka seperti anjing. Pihak lain adalah salah satu dari jenis mereka dan berjanji untuk membantu mereka. Karena mereka ingin memeluk paha seseorang, mereka pasti akan memilih yang terakhir. Mereka tidak bertanya kepada Han Xiao secara rinci apa yang bisa dia berikan kepada mereka karena mereka sangat jelas bahwa mereka tidak memiliki hak seperti itu. Ini bukan perdagangan yang adil karena mereka tidak memiliki chip di tangan mereka. Seperti yang dikatakan Han Xiao, bahkan jika mereka tidak mau memberi, dia bisa mengambilnya sendiri. Ini hanya Han Xiao yang mengasihani mereka. Han Xiao menghela nafas lega di hatinya dan cukup senang. Namun, dia mempertahankan ekspresi tenangnya dan berkata sambil tersenyum, orang-orangku akan segera mendarat di wilayahmu dan membantu kamu memulihkan ketertiban. Para pemimpin mengangguk. Karena kita telah mencapai konsensus, katakan padaku sedikit kecerdasan dulu. Mata Han Xiao menyipit. Di mana Bell of Death Island? Bell of Death Island adalah markas rahasia yang dibangun bersama oleh 6 negara, dan mereka berhasil bersama-sama. Koordinasinya adalah rahasia mutlak, dan orang hanya bisa masuk tetapi tidak keluar. Para penjahat yang terkunci di dalamnya semua adalah penjahat khusus. Beberapa dari mereka adalah musuh politik mereka, beberapa adalah pengkhianat bangsa, dan beberapa supers yang melanggar hukum. Sementara orang-orang yang dikurung berbeda, satu hal yang umum di antara mereka semua. Kejahatan mereka tidak sederhana, dan mereka pasti bukan pembunuh berantai sederhana. Tanpa memiliki bakat tertentu, mereka tidak akan memiliki hak untuk dikurung di Bell of Death Island. Banyak penjahat di tempat ini telah melakukan kejahatan yang tak terhitung banyaknya, dan satu-satunya alasan bahwa 6 bangsa telah membuat mereka tetap hidup dan mengunci mereka di tempat yang ditinggalkan dewa ini adalah karena bakat mereka. 6 bangsa berharap untuk memeras mereka kering untuk semua yang mereka layak. Dapat juga dipahami bahwa lonceng Pulau Kematian adalah tempat di mana 6 bangsa menyimpan bakat mereka, tempat itu penuh dengan bakat. Sebagian kecil dari para penjahat mencapai kesepakatan dengan 6 negara dan menggunakan diri mereka sendiri untuk mendapat perlakuan yang lebih baik. Namun, mayoritas penjahat menolak untuk tunduk dan akan mengejek semua negosiator yang dikirim oleh 6 negara. Mereka sangat brutal dan kejam bahkan para sipir penjara takut terhadap mereka. Banyak dari penjahat memiliki larangan total untuk mencegah orang bahkan mendekati mereka. Baru kemarin, 6 negara kehilangan kontak dengan Bell of Death Island. Dengan seluruh planet tersapu oleh bencana, 6 bangsa tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, apalagi Bell of Death Island. 6 bangsa tidak tahu bahwa lonceng Pulau Maut juga terkena bencana mutasi. Para sipir penjara telah jatuh sakit dan melemparkan semua tanggung jawab mereka ke belakang kepala mereka. Ada beberapa sipir penjara yang bahkan telah membuka gerbang logam para penjahat, dan seolah-olah mereka baru saja melepaskan binatang buas. Uci. Darah manusia disemprotkan sepanjang koridor logam keabu-abuan, dan bola lampu besar di tengah ruangan ditutupi dengan bercak darah besar di atasnya, menyebabkan seluruh jalan ditutupi oleh cahaya merah yang menakutkan. Sarnuk setinggi 2 meter melemparkan mayat seorang sipir yang terbelah 2 ke tanah. Sarnuk yang kekar setengah T3L4 nanogram dengan otot-ototnya menonjol keluar, tertutup bekas luka akibat pertempuran dan garis-garis urat alami Sarnuk. Dia botak, lebih tepatnya, semua tahanan pria telah dicukur gundul. Pria kekar itu mengibaskan darah di tangannya, dan melihat ke belakang, mayat lebih dari 10 penjaga penjara bisa dilihat, termasuk sipir penjara yang bertanggung jawab atas wilayah itu. Beberapa ratus peluru emas kosong berserakan di tanah, dan ada beberapa senapan yang telah dihancurkan. Bau busuk memenuhi seluruh ruangan. Para tahanan semua dikurung dalam sel-sel individual, dan jarak antara masing-masing sel adalah beberapa ratus meter. Di ujung kedua sisi koridor logam adalah pintu logam tebal, dan setiap sel terletak di koridor tertutup. Tidak ada satu jendela pun di koridor, dan ketika lelaki kekar itu mencoba membenturkan tinjunya ke dinding, dia hanya bisa meninggalkan sedikit penyok di dinding. Dia hanya punya 2 pilihan sebelum dia bisa berjalan maju atau berjalan mundur. Sejak dia dikunci di tempat ini, dia tidak pernah meninggalkan selnya sebelumnya dan secara alami tidak tahu bagaimana menemukan jalan di sekitar tempat itu. Dia tidak bisa diganggu untuk mengenakan pakaian ketat para penjaga penjara dan melihat kamera di sudut koridor. Tiba-tiba membuka selku, dan tidak ada yang menghentikanku bahkan sekarang. Ada jejak bahaya di udara. Apa yang terjadi di tempat ini? Pria kekar itu bergumam pada dirinya sendiri. Terkunci di Bell of Death Island, tidak ada tahanan yang memiliki akses ke informasi apapun dan tentu saja tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Tanpa ragu-ragu, pria kekar memutuskan untuk berjalan maju. Setelah beberapa ratus meter, dia dihentikan oleh pintu besi. Setelah merasakan ketebalan pintu, dia menarik napas dalam-dalam dan menarik tinju kanannya ke belakang.
Dengan otot-ototnya yang melotot, dia menghancurkan tinjunya yang besar di pintu. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 20 atau lebih pukulan berat, penyok melingkar yang dalam dibuat di pintu logam. Ketika pria itu menabrak pintu dengan bahunya, pintu besi ini segera hancur, dan koridor terbuka untuknya. Berjalan maju untuk jarak pendek, dia akhirnya melihat sel penjara di koridor ini. Di depan sel adalah mayat beberapa penjaga penjara, dan para tahanan sudah melarikan diri dari sel. Hampir tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk mengenal narapidana lain, dan pria kekar itu tidak terkecuali. Dia juga tidak tahu siapa tetangganya itu. Dia tidak berpikir lebih jauh dan terus berjalan ke depan. Dengan sangat cepat, dia melihat pintu logam lain, tetapi pintu ini sudah memiliki lubang besar di dalamnya. Itu jelas dibuat oleh tetangganya, yang juga bertemu dengan keberuntungan. Pria kekar itu tidak berhenti di situ dan terus berjalan melewati beberapa sel lagi. Ada beberapa sel tanpa mayat, tetapi semua pintu sel dibuka. Mereka jelas diselamatkan oleh tetangganya. Pintu-pintu di sepanjang jalan telah dihancurkan, dan dia bisa melewati tanpa penghalang. Dengan sangat cepat, dia mulai mengambil langkahnya sehingga dia bisa mengejar orang di depannya. Setelah berlari sebentar dan melewati sebuah pintu, jalan setapak yang tidak pernah berakhir akhirnya berakhir, dan sebaliknya ada sebuah aula besar di depannya. Di tengah aula adalah tabung logam hitam keabu-abuan yang menghubungkan tanah ke langit-langit. Ini adalah sumur lift yang saat ini dikelilingi oleh tahanan. Setelah mendengar langkah pria kekar itu, mereka semua berbalik untuk melihatnya. Satu lagi yang beruntung, seseorang yang melarikan diri sendirian. Seorang pria setengah baya yang kurus keluar dari kerumunan tahanan dan menilai pria kekar itu sebelum berkata, "Jika kamu bukan salah satu dari tahanan yang aku lewatkan di sepanjang jalan, kamu seharusnya tetangga aku di sisi lain." Biarkan aku memperkenalkan diri, aku dipanggil Shijake, seorang pejabat eksekutif tingkat tinggi dari organisasi kriminal. Aku ditangkap 11 tahun yang lalu. Petik 2. Seorang anggota organisasi kriminal. Tidak heran kamu ketahuan. Pria kekar itu mengangguk. Aku dipanggil Tain, dan sudah 4 tahun sejak aku ditangkap. Apa yang terjadi di penjara? Mengapa mereka membebaskan kita semua? Selain itu, tidak ada orang yang datang untuk menghentikan kita. Petik 2. Aku juga tidak tahu, tetapi karena tidak ada orang yang menghentikan kita, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk melarikan diri, Shijake menunjuk ke tahanan di belakangnya. Mereka semua memiliki berbagai kemampuan, dan bahkan ada yang tahu geografi Bell of Death Island. Mereka bisa membawa kita keluar dari sini. Petik 2. Seorang lelaki kurus kemudian berjalan keluar dan menunjuk kepalanya. Aku pernah meretas basis data rahasia 6 negara dan melihat cetak biru Bell of Death Island. Meskipun hanya beberapa detik, aku telah menghafal sekitar 60 hingga 7% informasi dan dapat menggunakannya dengan baik sekarang. Ini juga alasan aku ditangkap. Bagaimanapun, Bell of Death Island bukanlah pulau kecil di lautan, dan namanya sangat menyesatkan. Lokasi sebenarnya adalah di bawah pegunungan. 6 negara memanfaatkan gua bawah tanah alami untuk membangun penjara bawah tanah ini. Ada total 13 level, dan setiap level memiliki jalan melingkar dengan banyak sel di dalamnya. Bagian luar sel ditutupi dengan lapisan baja dan semen yang tebal, dan bahkan rudal nuklir pun tidak akan mampu meledakkannya. Baik lapisan atas maupun lapisan paling bawah adalah jalan keluar, dan satu-satunya jalan keluar terletak di salah satu tingkat menengah. Selain itu, lokasinya sangat tersembunyi, dan jalan setapak bawah tanah sangat panjang. Petik 2. Karena semua orang ingin melarikan diri dari sini, mengapa kamu tidak bekerja bersama kami? Shijake menyarankan. Tain mengangguk dan berkata, apa rencanamu? Penjaga penjara tidak bereaksi terhadap pelarian para tahanan dari tingkat kami, dan sangat mungkin ada sesuatu yang istimewa yang menahan mereka. Jika tahanan lain juga muncul, sangat mungkin bagi mereka untuk naik ke tingkat atas. Shijake mengungkapkan senyum kejam. Setelah dikurung selama bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk mendapatkan kembali minat dari penjaga penjara. Tain mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua naik lift ke lantai atas, dan begitu pintu lift terbuka, bau yang pekat dan berdarah menyerang mereka. Lift itu dikelilingi oleh mayat penjaga penjara. Sipir penjara tua di wilayah itu berbaring di sudut dengan perutnya terbuka dan semua ususnya ditarik keluar. Ususnya telah mengikat lehernya, dan dia sebenarnya dicekik sampai mati dengan cara yang sangat kejam. Namun, Shijake dan yang lainnya tetap tidak terpengaruh. Tidak ada satupun karakter yang bersahabat di antara para tahanan, dan tidak satupun dari mereka yang terganggu oleh pemandangan yang kejam. Sekelompok tahanan lain yang berlumuran darah sedang menunggu lift. Jelas bahwa situasi di depan mereka adalah hasil karya mereka. Sebenarnya ada orang lain yang melarikan diri. Kelompok tahanan lainnya dipimpin oleh seorang pria yang cacat karena luka bakar. Menjilati bibirnya, dia mencibir, hehe, kalian melewatkan kesenangan. Selain kami, tidak ada orang lain yang masih hidup. Petik 2. Mata Shijake menyipit. Dia tahu asal-usul pria cacat ini. Pria cacat ini adalah super sangat kejam yang telah melakukan banyak kejahatan yang membuat rambut seseorang berdiri di ujung tanduk. Bahkan dia tidak berani memprovokasi pria di depannya tanpa alasan yang baik dan dengan demikian berkata, bagaimana kalau kita bekerja sama? Kami tahu cara melarikan diri. Petik 2. Setelah berpikir sebentar, pria cacat itu dengan enggan menjawab, baiklah. Kedua kelompok dengan cepat mencapai kesepakatan dan mulai menyapu tingkat penjara demi tingkat untuk membersihkan semua penjaga penjara yang tersisa dan menyelamatkan tahanan lainnya. Kelompok tahanan bertambah besar dan semakin besar, dan kelompok mereka sudah memiliki beberapa ratus orang. Dengan semua tahanan dibebaskan, seluruh penjara dengan cepat dibasahi dengan darah, dan semua penjaga penjara sangat rentan di hadapan mereka. Awalnya, Bell of Death Island memiliki banyak mekanisme pertahanan, dan mereka bahkan memiliki saklar penghancur diri untuk mencegah para tahanan melarikan diri. Namun, ketika para tahanan tiba di ruang kontrol, mereka menyadari bahwa seluruh ruang kontrol berantakan total. Para penjaga penjara yang seharusnya berjaga-jaga telah berkelahi, dan selusin penjaga penjara semua dipenuhi dengan peluru dengan mereka semua binasa bersama.
Tidak heran tidak ada yang menghentikan mereka. Apakah semua penjaga penjara ini pecah dalam konflik internal? Mereka semua memiliki wajah yang penuh keraguan dan merasa seolah-olah sedang bermimpi. Setelah dikurung begitu lama, mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka dengan cara yang aneh. Mengapa penjaga penjara akan saling bertarung? Hal ini dipenuhi dengan keanehan. Karena kurangnya informasi, para tahanan tidak tahu tentang bencana mutasi. Hanya karena banyak penjaga penjara yang tiba-tiba jatuh sakit, mereka berhasil melarikan diri dengan sukses. Terlepas dari seberapa kuat kastil itu, ia akan dengan mudah dihancurkan dari dalam. Setelah menyingkirkan semua penjaga penjara, beberapa ratus tahanan beristirahat di aula besar lift sumur. Baru saat itulah mereka punya waktu untuk saling menilai. Banyak dari mereka pernah menjadi penjahat terkenal dengan ketenaran mereka menyebar di seluruh dunia. Banyak dari mereka telah mendengar tentang ketenaran satu sama lain dan waspada terhadap satu sama lain. Tidak satu pun dari mereka dapat dengan mudah diprovokasi. Ada juga beberapa penjahat baru yang telah ditangkap baru-baru ini dan karenanya tidak diakui oleh yang lainnya. Mayoritas tahanan telah dikurung di Bell of Death Island selama bertahun-tahun, dengan 1 atau 2 dekade yang sangat umum. Mereka telah diblokir dari dunia terlalu lama dan tidak up-to-date dengan perubahan di dunia luar. Tain adalah salah satu dari pemula ini, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Karena mereka semua waspada terhadap satu sama lain, banyak dari para napi yang pemarah telah mengekang amarah mereka. Dalam lingkungan ini di mana yang berkuasa memerintah tertinggi, bahkan penjahat yang paling sombong akan menurunkan kepala mereka. Bagaimanapun, ketika mereka kejam, mereka tidak bodoh dan tidak punya niat untuk menciptakan masalah bagi diri mereka sendiri. Mereka hanya ingin melarikan diri dari penjara sebelum menempuh jalan mereka sendiri dan tidak pernah bertemu lagi. Setelah meraba-raba sejenak, para tahanan akhirnya menemukan terowongan untuk melarikan diri. Ini adalah terowongan buatan manusia yang menembus seluruh pegunungan. Setelah berjalan sekitar 2 jam dengan semua tahanan yang semakin tidak sabar, mereka akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan dan bisa mencium aroma udara segar dari dunia luar. Kami keluar. Mereka semua sangat gembira dan dipercepat menuju pintu keluar terowongan. Mereka saat ini berada di tepi jajaran gunung, dan pintu keluar adalah gua yang terlihat sangat tidak signifikan. Lingkungan sekitar gua dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang lebat, dan dedaunan berdesir ditiup angin. Langit cerah, dan mereka merasakan kehangatan matahari yang menyinari mereka. Perasaan kebebasan memenuhi hati mereka, dan banyak dari mereka menarik napas serakah dari udara. Mereka semua merasa seolah-olah dilahirkan kembali pada saat itu. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri setelah ditahan dalam kurun waktu yang lama, dan kemarahan serta ambisi mereka yang meledak-meledak seperti gunung berapi. Sementara mereka tidak memahami perubahan di dunia, banyak dari penjahat ingin kembali ke cara lama mereka dan menyebabkan kekacauan di dunia luar. Tepat pada saat itu, suara asing terdengar. Kebetulan sekali, bertemu kalian semua tepat setelah kedatanganku. Aku pikir kamu akan melarikan diri sekarang. Petik 2. Han Xiao bersandar pada pohon saat dia memandang para tahanan. Para tahanan segera melihat dengan hati-hati saat mereka mengukur Han Xiao. Mereka semua merasa Han Xiao sangat asing, dan mayoritas dari mereka tidak mengenalinya. Siapa kamu? Geram lelaki cacat itu. Kamu bisa memanggilku Black Phantom. Itu alias masa laluku. Han Xiao mengangkat alisnya. Black Phantom. Pria cacat itu mencibir. Dari lubang mana kamu melompat keluar? Aku belum pernah mendengar karakter seperti kamu. Petik 2. Bang. Sebuah cahaya tebal muncul. Saat berikutnya, segala sesuatu di atas leher lelaki cacat itu menghilang, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Han Xiao memberi isyarat dengan jarinya, dan floating cannon array beredar di sekitarnya seperti hewan peliharaan yang patuh. Saat menghadapi para penjahat ganas itu, dia tidak merasa ingin berbicara dengan mereka dengan lambat. Apakah kamu sudah mendengar tentang aku sekarang?